Suami kenalkan ibuku sebagai pembantunya saat pesta ulang tahun anak kami. Anakku membantah dan berkata, dia nenekku. Di mic hingga bikin para tamu tak percaya. Tangan saya gemetar menata ulang tatanan piring prasmanan untuk ketiga kalinya. Semua harus sempurna. Semua harus sesuai dengan standar beliau. Mas Syahrul, suamiku. Lilin angka 6 berwarna biru di atas kue coklat bertema robot itu menyala-nyala, memantulkan sinarnya ke kristal-kristal vas bunga yang sengaja disewa. Suara riuh tamu, rekan kerja Mas Syahrul dari level manajer hingga direktur, beserta istri-istri mereka yang berbusana rancangan butik, memenuhi ruang tamu kami yang luas. Aroma sate ayam dan rendang yang saya masak sendiri sejak subuh berbaur dengan wangi parfum mewah, menciptakan atmosfer yang bagi saya terasa paradoks. Hangat masakan kampung dan dinginnya pretensi sosial. Dari balik tirai dapur, mata saya terus mencari. Dia. Ibu. Mbah Siti. Dia ada di sana, di sudut antara lemari es dan wastafel, berdiri agak kaku. Kebaya katun biru muda yang sengaja saya belikan khusus untuknya, dengan motif bunga kecil-kecil yang sederhana, tampak asing di tubuhnya yang ringkih. Tangannya, yang biasa dengan lincah mengulek bumbu dan memetik sayur di kebun, kini terlihat canggung memegang nampan berisi gelas kosong. Senyumnya, biasanya lebar dan memancarkan keramahan, kini hanya berupa lengkung tipis di sudut bibir. Sebuah upaya gagah untuk menyembunyikan kegugupan yang terpancar jelas dari matanya yang sesekali melirik ke kerumunan orang asing. Ibu, santai saja. Anggap ini rumah sendiri, bisik saya tadi pagi sambil merapikan kerudungnya. Ibu hanya mengangguk, tangannya meremas ujung kebaya. Iya, enduk. Tapi, tamu-tamunya semua orang besar, ya? Bapak-bapak bersepatu mengkilat. Saya ingin memeluknya, tapi langkah kaki Mas Syahrul yang mendekat membuat saya menahan diri. Dia, dengan kemeja linen putih tak berkerut dan celana chino kaki, sudah berubah menjadi tuan rumah sempurna sejak pagi. Senyumnya terukur, jabat tangan erat, tawa yang tepat pada waktunya. Dia adalah maestro pertunjukan ini. Namun, pandangannya yang singgah ke arah dapur selalu membawa beku. Seminggu ibu di sini, dia hampir tidak menyapa. Hanya anggukan singkat saat berpapasan, atau instruksi pendek. Air minum di dispenser, Bu. Atau, jangan taruh jemuran di depan, kurang enak dilihat. Malam pertama ibu tiba, setelah dia tertidur lelah di kamar belakang, Mas Syahrul menarik saya ke samping. Fitri, aku minta tolong. Untuk pesta Hilman nanti, jangan terlalu sering mendekatkan ibumu ke tamu-tamu kantor, ujarnya, suara rendah tapi tegas. Jantung saya berdetak kencang. Maksudmu? Dia menarik napas, seperti menghadapi anak yang tak paham. Lihat caranya bicara, Free. Logat Jawanya masih kental. Lalu caranya jalan, agak membungkuk. Aku tidak mau ada yang berkomentar. Reputasi di kantor sedang sensitif. Kompetisi posisi direktur sedang ketat. Semua penilaian, termasuk kehidupan keluarga, diperhitungkan. Kata-katanya menusuk. Dia ibuku, Syahrul. Ibu yang membesarkanku, yang menjual perhiasan satu-satunya untuk biayai kuliahku. Dan aku sangat berterima kasih padanya. Ucapnya cepat, tanpa kedalaman. Tapi terima kasih itu tidak harus dipamerkan ke semua orang. Kita bisa urus dia dengan baik secara finansial. Itu sudah cukup. Di pesta nanti, biar dia di dapur saja, bantu-bantu sedikit. Orang akan mengira dia bagian dari catering. Syahrul, protes saya. Rasa sakit dan marah bergolak. Ini untuk kebaikan kita semua. Free. Percayalah. Nanti kalau posisiku sudah aman, kita bisa ajak ibumu jalan-jalan, perkenalkan dengan siapa saja. Tapi belum saatnya. Argumen itu berakhir dengan air mata saya dan dia pergi mengunci diri di ruang kerjanya. Saya merasa terjepit antara kewajiban sebagai anak dan kesetiaan sebagai istri. Dalam kelemahan, saya mengalah. Saya membisiki ibu bahwa tamu-tamunya suami adalah orang sibuk. Jadi mungkin lebih baik ibu membantu di area dapur dan makanan saja untuk menghindari basa-basi yang mungkin membuatnya tidak nyaman. Ibu memandangiku lama, matanya seolah membaca pergulatan di hatiku. Lalu, dia mengangguk pelan. Aku paham, enduk, nggak apa-apa. Yang penting acara Hilman lancar.
Dan sekarang, di tengah gemerlap pesta itu, melihat ibu berdiri sendirian di balik kilau peralatan stainless steel dapur, sementara tawa Mas Syahrul terdengar nyaring bercampur dengan para tamunya, rasa bersalah itu membakar tenggorokan saya. Saya mengambil segelas air, berusaha menenangkan diri. Semua ini untuk Hilman. Batin saya mencoba membela diri. Untuk masa depannya. Tiba-tiba, tangan kecil menarik ujung baju saya. Hilman, dengan setelan jas kecil dan dasi kupu-kupu, wajahnya berbinar di bawah sinar lampu kristal. Bu, nenek kok di situ terus? Ajak nenek lihat kuenya dong, pinta polosnya. Saya menatapnya, lalu menatap Mas Syahrul yang sedang asyik berbincang dengan bos besarnya. Saya berlutut, merapikan dasi Hilman. Nanti ya, sayang. Nenek lagi sibuk bantu-bantu. Tapi nenek bilang masakannya buat Hilman. Kok nenek nggak makan? Pertanyaan lugunya bagai pisau yang semakin menancap. Saya tak bisa menjawab. Saya hanya memeluknya sebentar sebelum dia lari kembali ke arena mainannya. Saat saya berdiri, pandangan saya bertemu dengan pandangan ibu dari kejauhan. Dia tersenyum kecil, lalu mengangkat jempol, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi saya tahu, itu bukan senyuman bahagia. Itu adalah senyuman kepasrahan. Dan di tengah hiruk-pikuk pesta ulang tahun anak kami yang mewah itu, di balik semua kemilau dan tawa, saya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Sebuah panggung telah disiapkan, dengan peran yang telah ditentukan. Dan tanpa saya sadari, saya telah membiarkan orang yang paling saya cintai, ibunda saya, ditempatkan sebagai figuran, bahkan hampir seperti properti yang perlu disembunyikan. Napas saya berat saat Mas Syahrul memberi kode dari seberang ruangan. Saatnya acara potong kue. Pertunjukan puncaknya. Saya tak tahu bahwa malam itu, bukan hanya kue yang akan terpotong, tapi juga segala kepalsuan yang selama ini kami pelihara dengan rapih. Dan pemotongnya bukanlah pisau kue yang tajam, melainkan suara polos dari malaikat kecil kami berusia 6 tahun. Mobil jemputan online yang saya pesan untuk ibu berhenti tepat di depan pagar rumah kami yang tinggi, 7 hari sebelum pesta. Saat itulah hujan gerimis pertama musim penghujan mulai turun, menciptakan noda-noda basah di batu granit trotoar. Dari jendela kamar tidur di lantai 2, jantung saya berdegup kencang, campur rindu dan rasa bersalah. Saya sudah setahun tidak pulang kampung. Video call selalu terasa sumbing. Tidak bisa menangkap hangatnya pelukan atau aroma khas tubuh ibu yang berbaur dengan minyak kayu putih dan tanah. Saya berlari ke bawah, hampir tersandung di tangga marmer. Mas Syahrul, yang sedang membaca laporan keuangan di ruang keluarga, hanya mengangkat alisnya. Dia sampai juga, ya. Saya tidak menjawab. Saya membuka pintu utama lebar-lebar. Dan di sana, ibu, lebih kecil dari yang saya ingat, membawa satu tas kain besar yang sudah lusuh dan sebuah kardus berisi buah mangga dari kebunnya, dibungkus koran basah oleh gerimis. Wajahnya berkerut merekah menjadi senyuman yang begitu luas saat melihat saya, hingga matanya yang sipit hampir menghilang. "Enduk," sapanya, suaranya parau namun hangat. Dia langsung merengkuh saya, pelukannya erat, kuat, meski tubuhnya ringkih. Aroma keringat perjalanan, kapur barus, dan sesuatu yang sangat akrab, bau kampung halaman, menerpa saya. Air mata langsung menggenang. "Ibu." Suara saya tercekat. "Maafin ibu telat. Tadi bus mogok di tengah jalan," ujarnya sambil membelai punggung saya. "Yang penting sampai, Bu." Saya menuntunnya masuk. Matanya berbinar-binar, takjub, menatap setiap sudut. Lampu kristal, sofa kulit, lukisan abstrak besar di dinding, lantai marmer yang mengilap. "Wah, bagus sekali rumah enduk," gumamnya, hampir berbisik, seperti takut mengganggu kemewahan yang ada. Kakinya melangkah pelan, sedikit ragu, seolah khawatir mengotori lantai yang bersih. Saat itulah Mas Syahrul muncul dari balik pintu ruang keluarga. Senyum profesionalnya terpasang, tapi tidak sampai ke mata. "Ah, ibu sudah sampai. Perjalanan panjang, ya?" ucapnya, tidak mendekat untuk bersalaman. Ibu segera membungkuk hormat, tangannya menyatu di depan dada. "Syahrul, maaf merepotkan." "Ah, tidak apa-apa. Silakan masuk." Lalu, pandangannya beralih ke sandal jepit usang yang dipakai ibu,
yang sudah basah dan sedikit berlumpur. Ia berjalan ke rak sepatu dekat pintu, mengambil sepasang sandal biasa berwarna coklat, sandal untuk tamu yang tidak terlalu dekat. Ini, Bu, pakai ini saja. Lebih praktis. Saya melihat raut wajah ibu sesaat. Ada sesuatu yang padam di sana. Sebuah penerimaan bahwa dia adalah tamu. Dia mengangguk patuh, melepas sandal jepitnya yang basah dan dengan hati-hati mengenakan sandal tamu itu. Sandal itu kebesaran untuk ukuran kakinya yang kecil. Kamar ibu sudah saya siapkan, ucap Mas Syahrul, lalu menunjuk ke arah koridor yang mengarah ke belakang rumah. Di sebelah dapur. Ada kamar mandi dalam juga. Lebih praktis. Dekat dengan dapur dan area cuci. Jadi ibu bisa leluasa. Praktis. Kata itu lagi. Kata yang menyembunyikan segregasi. Saya ingin protes. Saya sudah menyiapkan kamar guest room di lantai 2, yang menghadap ke taman. Tapi Mas Syahrul sudah berkata tadi pagi, kamar itu nanti bisa dipakai tamu penting dari kantor kalau perlu menginap. Lagi pula, ibumu kan lebih nyaman kalau dekat dengan aktivitasnya, masak-masak dan sebagainya. Saya mengatupkan mulut. Saya menuntun ibu menyusuri koridor panjang yang dingin menuju kamar di belakang. Kamar itu sebenarnya bersih dan rapi. Tapi ukurannya kecil, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur single, sebuah lemari pakaian kecil, dan sebuah meja. Jendelanya kecil, menghadap ke tembok pagar samping rumah. Suara mesin cuci dan kulkas dari dapur sebelah pasti akan terdengar jelas. Ibu memasuki kamar itu. Dia meletakkan tasnya dengan hati-hati di lantai. Tangannya membelai selimut yang sudah saya siapkan. Bagus, Enduk. Kamarnya enak, ujarnya, tanpa menatap saya. Suaranya datar. Ibu, maaf, kamar di atas lagi dipersiapkan untuk. Iya, nggak apa-apa. Ibu malah senang dekat dapur. Kalau mau minum atau apa gampang, potongnya cepat, seolah ingin menyelamatkan saya dari penjelasan yang memalukan. Dia berbalik, dan kali ini dia memandang saya. Di matanya, saya tidak melihat kekecewaan. Saya melihat pengertian. Pengertian yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Dia mengerti posisi sulit saya. Dan itu membuat rasa bersalah saya mengganda. Sini, ibu lihat dapurnya dulu, ucap saya, mencoba mengalihkan suasana. Dapur kami luas, modern, dengan peralatan stainless steel. Ibu berdiri di tengahnya, seperti seorang astronaut yang baru mendarat di planet asing. Dia menatap kompor induksi, oven listrik, microwave, dengan rasa ingin tahu dan sedikit takjub yang diselimuti kebingungan. Memasaknya gimana ini, Enduk? Tanyanya, menunjuk panel sentuh di kompor. Saya yang ajarin nanti, Bu. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami makan malam bertiga bersama di meja makan besar. Hilman sangat senang, cerewet menceritakan segala hal pada nenek. Suasana terasa hangat untuk sesaat. Ibu bercerita tentang kampung, tentang kebun, tentang tetangga. Mas Syahrul hanya mendengarkan sambil sesekali mengecek ponselnya, memberikan respons singkat, oh ya, atau, Saat ibu pergi ke dapur mengambil air, Mas Syahrul membungkuk ke arah saya. Free, besok tolong ajari dia cara pakai semua peralatan di dapur dengan benar. Jangan sampai ada yang rusak. Kompor induksi itu mahal, bisiknya. Dia bukan anak kecil, Syahrul. Ibu pintar. Tapi dia terbiasa dengan kayu bakar dan kompor minyak. Ini berbeda. Aku cuma tidak mau terjadi kecelakaan. Alasannya selalu terdengar logis, tapi selalu meninggalkan rasa getir. Malam pertama ibu tidur di kamar belakang. Saya tidak bisa tidur. Saya mendengar suara lembut dari bawah. Suara ibu yang mungkin sedang berdoa. Atau mungkin menangis? Saya ingin turun, tapi tubuh saya terasa berat. Rasa malu dan kesetiaan yang buta membelenggu saya. Keesokan harinya, konflik kecil terjadi. Ibu, dengan kebiasaan di kampung, menjemur pakaian cuciannya di pagar teras belakang yang terkena matahari. Mas Syahrul melihatnya saat pulang makan siang. Ibu, panggilnya, mencoba tetap sopan. Kalau jemur, tolong di area jemur yang sudah disediakan di atap. Itu ada tempatnya. Di teras ini kurang rapi dilihat.
Tamu-tamu saya kalau lihat bisa kurang baik. Ibu segera membenahi, wajahnya memerah. Oh, iya. Maaf, Syahrul. Gak tahu kalau ada aturannya. Saya yang menyaksikan dari balik pintu merasa seperti ditampar. Aturan? Di rumah sendiri? Tapi saya diam. Saya hanya membantu ibu memindahkan jemuran ke lantai atas. Malamnya, di kamar tidur kami, akhirnya saya berani membuka suara. Syahrul, ibu sudah tua. Dia cuma di sini sebentar. Bisa tidak kamu sedikit lebih santai? Itu cuma jemuran. Dia menaruh bukunya, memandang saya dengan serius. Fitri, ini bukan tentang jemuran. Ini tentang standar. Aku sudah kerja mati-matian untuk mencapai level kehidupan seperti ini. Aku tidak mau segala sesuatu yang berbau kampungan, maafkan kata-katanya, mengotori reputasi yang sudah susah payah kubangun. Posisi direktur sedang di depan mata. Semua penilaian dimulai dari hal kecil, termasuk bagaimana kita mengatur rumah tangga. Apa hubungannya jemuran dengan posisi direktur? Tanya saya, frustasi. Kamu tidak akan paham. Dunia korporat itu penuh dengan penilaian subjektif. Istri direktur yang sedang diincar pekan lalu, rumahnya diekspos di majalah karena interiornya sempurna, tanpa cacat. Bahkan jemuran pun ada tempat khusus yang didesain artistik. Kita harus menjaga image free. Untuk masa depan kita, untuk masa depan Hilman. Dia mendekati saya, mencoba merangkul. Aku sayang kamu. Aku juga menghormati ibumu. Tapi hormat itu bisa kita tunjukkan dengan cara lain. Dengan memberinya uang, dengan memenuhi kebutuhannya. Bukan dengan memamerkan dia ke lingkungan yang bukan dunianya. Nanti di pesta ulang tahun, jangan sampai orang-orang kantor tahu dia dari kampung. Mereka akan memandang kita dengan sebelah mata. Malu, free. Percayalah pada aku. Kata, malu, itu menggantung di udara, beracun. Dia memeluk saya, dan dalam kelemahan saya, dalam keinginan saya untuk menjaga keutuhan, keluarga dan mendukung karir suami, saya kembali terdiam. Saya mengubur suara hati saya yang berteriak bahwa ini salah. Saya mengiyakan rencana untuk menjadikan ibu sebagai bagian dari catering di pesta nanti. Saya memberitahu ibu esok harinya dengan hati yang terbelah. Dan reaksinya, pengertian yang pasrah itu, justru menjadi beban terberat yang saya pikul menuju pesta yang semakin mendekat. Hujan gerimis di hari kedatangannya seolah menjadi pertanda. Sebuah kesedihan halus yang akan merembes, pelan-pelan, membasahi fondasi rumah tangga kami yang terlihat kokoh dan mengilap. Seminggu penuh menjelang pesta itu, rumah kami berubah menjadi galeri seni yang dingin, atau mungkin lebih tepatnya, sebuah panggung yang tengah dipersiapkan dengan gugup untuk pertunjukan sempurna. Setiap detail diawasi oleh Mas Syahrul dengan mata elang. Karangan bunga segar dari florist premium menggantikan tanaman hias biasa di teras. Karpet baru berwarna abu-abu mutu dipasang, dengan instruksi ketat, jangan sampai terkena noda makanan atau tanah. Ibu, Mbah Siti, beradaptasi dengan caranya sendiri. Dia belajar mengoperasikan mesin cuci front loading yang rumit, meski matanya seringkali salah menekan tombol. Dia berjibaku dengan kompor induksi, melompat kaget setiap kali bunyi, beep, tanda kompor menyala atau mati. Dia diajari Asri, asisten rumah tangga yang datang seminggu 2 kali, cara menggunakan mesin pencuci piring. Ibu Siti, yang ini jangan ditaruh, nanti rusak, ucap Asri, mengambil talenan kayu kesayangan ibu dari rak mesin cuci piring. Talenan itu, yang telah menemani ibu selama puluhan tahun, dianggap tidak memenuhi standar, dan disingkirkan ke gudang. Ibu hanya mengangguk. Setiap kali ada yang tidak sesuai, raut wajahnya adalah campuran malu dan penyesalan yang cepat disembunyikan dengan senyum. Dia menjadi seperti bayangan yang sunyi, bergerak pelan di area belakang rumah, seolah takut mengganggu kemilau persiapan yang sedang berlangsung. Saya sendiri sibuk seperti tikus dalam roda. Mengurus catering, yang sebagian besar akan disiapkan ibu, tapi harus dipoles oleh catering profesional, dekorasi, undangan, dan yang terpenting, menjaga mood Mas Syahrul yang semakin mudah tersulut. Fitri, tolong pastikan ibumu tidak pakai kebaya yang terlalu norak, ujarnya suatu sore,
melihat saya memeriksa kebaya baru ibu yang masih dalam plastik. Warnanya yang kalem saja. Tidak usah banyak bordir. Ini biru muda polos, Syahrul. Sudah sangat sederhana, jawab saya, berusaha tenang. Itu bagus. Dan tolong, ajari dia sedikit tata cara menyajikan makanan di prasmanan. Biar tidak terlihat kaku. Aku tidak mau dia hanya berdiri di pojok seperti patung. Perintah itu seperti pukulan. Saya memberitahu ibu, dengan kata-kata yang saya coba lembutkan, bahwa mungkin lebih baik ibu fokus membantu di belakang layar, menyiapkan dan mengisi ulang makanan. Aku paham, enduk, ucap ibu, tangan sibuk mengulek bumbu halus untuk rendang. Satu-satunya, kontribusi asli, yang diizinkan Mas Syahrul. Karena, catering manapun tidak bisa menandingi rendang Mbah Siti. Tapi event itu pun harus dengan catatan. Jangan bilang siapa-siap yang masak. Bilang saja dari catering spesial. Malam sebelum pesta, ketegangan memuncak. Mas Syahrul mengadakan inspeksi terakhir. Matanya yang tajam menangkap vas bunga kristal yang sedikit miring, sehelai daun kering di sudut tangga, dan, yang paling fatal, sebuah foto kecil dalam bingkai kayu sederhana yang diletakkan ibu di meja kecil di kamarnya. Foto itu adalah foto keluarga lama. Saya masih kecil, berdiri di antara ibu dan almarhum bapak, di teras rumah kayu kami di kampung. Pemandangan sawah terlihat samar di belakang. Ini apa? Tanya Mas Syahrul, memegang bingkai foto itu. Ibu, yang sedang melipat pakaian, terkejut. Itu, foto Fitri waktu kecil. Jawab ibu, suara kecil. Kenapa ditaruh di sini? Nanti tamu-tamu ada yang lihat kalau lewat. Katanya datar. Simpan saja di laci, Bu. Lebih aman. Saya melihat tangan ibu gemetar saat menerima bingkai foto itu dari tangan Mas Syahrul. Dia memeluknya sebentar, sebelum dengan hati-hati menyimpannya di dalam laci, seolah-olah menyembunyikan sebuah aib. Saat itulah, untuk pertama kalinya, saya melihat kilatan sesuatu yang lain di mata ibu. Bukan lagi pengertian, tapi sebuah kesedihan yang sangat dalam, seperti retakan halus pada gelas kristal yang mahal. Ibu, saya ingin memprotes. Tapi Mas Syahrul sudah menarik lenganku keluar kamar. Kamu jangan sentimental, Free. Besok hari besar. Kita harus fokus. Puncak dari segala persiapan yang penuh tekanan itu akhirnya tiba. Hari H siang hari, ibu sudah berdiri di dapur sejak pukul 5 pagi, memasak rendang dengan sabar, di antara hiruk-pikuk tim dekorasi dan catering yang memasang tenda. Dia seperti pulau yang tenang di tengah badai, tangannya yang berurat secara naluriah mengaduk, mengicip, memberi sentuhan cinta yang tidak akan pernah dimiliki oleh koki catering manapun. Saat tamu mulai berdatangan, saya melihat ibu mandi dan mengenakan kebaya biru mudanya. Dia terlihat rapi, tapi juga kaku. Seperti bunga yang dibungkus plastik, terlindungi, tapi tidak lagi hidup. Saya mencoba mengajaknya duduk di sofa tamu, tapi Mas Syahrul segera menangkap pandangan saya dan menggeleng halus. Ibu sendiri yang kemudian mundur. Enggak. Enduk, ibu bantu-bantu di dapur saja. Biar lapang. Jadi, di sanalah posisinya. Di balik pulau dapur, mengawasi para pramusaji dari catering mengatur makanan hasil keringatnya di atas baki-baki perak, mendengar tawa dan obrolan asing yang tak dipahaminya. Sesekali melirik cucunya, Hilman, yang berlarian dengan teman-temannya mengenakan jas kecil yang membuatnya terlihat seperti miniatur ayahnya. Lalu, tibalah momen yang saya takuti sekaligus nantikan. Acara potong kue. Musik dimatikan. MC profesional yang disewa Mas Syahrul mengajak semua orang berkumpul. Lampu sorot diarahkan ke kue robot raksasa. Mas Syahrul, dengan senyum paling memesannya, mengajak saya dan Hilman maju. Dia mengambil mic. Para tamu terhormat, terima kasih telah hadir merayakan ulang tahun putra kami. Hilman, suaranya lancar, penuh percaya diri. Dia menyebutkan nama-nama penting yang hadir, melempar sedikit lelucon yang disambut tawa. Lalu, dia berbicara tentang pesta ini. Untuk acara spesial ini, kami ingin yang terbaik. Jadi, semua makanan disiapkan oleh catering ternama, dekorasi oleh event organizer pilihan, dan tentu saja, kue oleh bakery langganan keluarga. Dia sedikit berpose, menerima tepuk tangan. Kemudian, matanya, seperti yang sudah direncanakan dalam skenario terburuk saya, berkeliaran dan menemukan ibu,
yang saat itu sedang mengangkat tumpukan piring kotor dari meja prasmanan untuk dibawa ke dapur. Dan itu terjadi. Dengan nada santai, seolah memberitahukan pada seorang pelayan, dia berkata ke arah ibu, suaranya terbawa mic. "Oh ya, Mbak, tolong siapkan pisau potong kuenya ya. Yang besar itu." Kata Mbak itu mengguncang ruangan. Bukan karena keras, tapi karena hampa dan menusuk. Beberapa tamu yang tahu sedikit tentang keluarga saya, beberapa sahabat dekat, langsung tertegun. Yang lain mungkin hanya bingung. Tapi saya membeku. Darah seolah berhenti mengalir. Saya melihat ke arah ibu. Tubuhnya kaku sejenak. Wajahnya yang tadinya sudah pucat, kini benar-benar tak berwarna. Dia menunduk, meletakkan piring, dan berbalik untuk mengambil pisau. Langkahnya terseok, seperti orang yang baru saja dipukul. Rasa malu, marah, dan pengkhianatan yang teramat besar menyergap saya. Saya ingin berteriak. Ingin menarik mic dari tangan suami saya dan meneriakkan kebenaran. Tapi kaki saya seperti tertanam. Mulut saya terkunci. Saya hanya bisa memandang Hilman, yang berdiri di antara kami, wajah polosnya tampak bingung, matanya membesar, melihat neneknya yang berjalan tertunduk, lalu menatap ayahnya yang masih tersenyum puas. Dan di saat keheningan yang menyiksa itu, sebelum saya atau siapapun bisa bereaksi, Hilman bertindak. Dengan gerakan spontan anak kecil yang merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres, dia meraih mic dari tangan ayahnya yang kendur karena mungkin, hanya mungkin, sedikit rasa sesal yang mulai merayap. "Ayah!" Suara kecilnya berseru, terdengar jelas oleh semua orang. Itu adalah awal dari sebuah gempa kecil yang akan merobohkan tembok-tembok tinggi yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh Mas Syahrul. Saat itu juga, saya tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Pisau yang akan memotong kue itu hanyalah alat pancing. Yang akan menyayat hati dan mengoyak topeng adalah ucapan polos dari mulut anak berusia 6 tahun yang kebetulan masih memiliki hati yang jernih, belum terkontaminasi oleh virus, gengsi, dan reputasi. Malam itu, setelah tamu terakhir pergi dengan raut wajah yang masih menyimpan keheranan dan kecaman, rumah kami yang megah tiba-tiba terasa seperti istana kosong yang luas dan mengerikan. Sunyi yang tersisa bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang pekat, berisi segala hal yang tak terucapkan. Ibu langsung masuk ke kamarnya, mengunci pintu. Suara lembut isaknya yang tertahan masih bisa kudengar dari balik pintu kayu yang kokoh. Hilman, yang masih bersemangat karena kejadian heroiknya menurutnya, akhirnya tertidur lelah di sofa, masih mengenakan jas kecilnya. Aku membopongnya ke kamar, membasuh wajahnya yang polos. Mas Syahrul duduk di kursi tunggu di ruang tamu, menghadap ke jendela gelap. Punggungnya tegang. Sebotol whisky dan sebuah gelas sudah ada di meja sampingnya. Dia tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak. Kata-kata terasa tumpul dan tak berguna. Yang terjadi di mic sudah berbicara terlalu banyak. Keesokan paginya, badai pertama datang bukan dari teriakan atau tangisan, melainkan dari getar halus ponsel Mas Syahrul di atas meja makan. Kami sedang sarapan dalam keheningan yang mematikan. Ibu memilih makan di kamarnya. Ketika ponsel itu bergetar berkali-kali, bukan dari telepon, tapi dari notifikasi pesan grup. Wajah Mas Syahrul berubah saat ia membukanya. Dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat seperti lilin. Tangannya gemetar. "Apa itu?" tanyaku, suaraku serak. Dia melemparkan ponselnya ke arahku. Layarnya masih menyala, menunjukkan sebuah grup WhatsApp bernama Elite Circle Future Directors. Grup berisi calon-calon direktur dan beberapa petinggi perusahaan. Di dalamnya, ada sebuah video berdurasi 30 detik yang diunggah oleh akun tanpa foto profil, hanya inisial X. Video itu diambil dari sudut pandang salah seorang tamu. Terlihat jelas Mas Syahrul dengan mic, tersenyum, lalu mengatakan, "Oh ya, Mbak, tolong siapkan pisau potong kuenya ya." Kamera bergerak cepat ke arah Mbak Siti yang membeku, wajahnya hancur, lalu bergeser ke Hilman yang meraih mic dan dengan suara lantang berkata, "Itu nenekku." Video dipotong tepat sebelum kalimat lengkap Hilman, sehingga terkesan lebih dramatis dan menyudutkan. Di bawah video, hanya ada 2 komentar dari anggota grup lain. Rival 1, Syahrul, "Ini beneran?" Orang dengan tangan terlipat. Rival 2,
Semoga hanya salah paham ya. Tapi, berat juga kalau sampai memperlakukan orang tua seperti itu. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang sekadar memberi emot senyuman. Hanya keheningan digital yang lebih menyakitkan daripada cacian. Itu siapa yang unggah? Desis Mas Syahrul, matanya liar. Dia meraih kembali ponselnya, jarinya mengetik cepat, mungkin ingin membela diri di grup, tapi kemudian berhenti. Apa yang bisa dibela? Video itu nyata. Bisa jadi siapa saja. Jawabku dingin. Rasa sakitku mulai berubah jadi sesuatu yang lain. Sebuah penegasan bahwa inilah konsekuensi. Semua tamu kemarin punya ponsel. Kamu menghina ibuku di depan mereka. Apa kamu kira mereka semua buta dan tuli? Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sangat dalam di matanya. Bukan ketakutan karena menyakiti hati ibu, tapi ketakutan akan dampak pada dunianya. Fitri, kamu harus jelaskan ke mereka. Katakan itu hanya bercanda, bahwa ibu memang suka membantu, bahwa... Ucapnya tergesa-gesa. Aku tidak akan membohongi siapapun untuk menyelamatkan gengsimu. Syahrul, potongku, suaraku meninggi tanpa kusadari. Kamu yang melakukan. Kamu yang harus tanggung jawab. Ponselnya berdering. Dari layar terlihat foto bos besarnya, Pak Hendra. Mas Syahrul tercekat, menarik napas dalam sebelum mengangkatnya dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat lunak. Pak Hendra? Iya. Selamat pagi. Maaf? Video? Oh, itu memang ada sedikit miskomunikasi keluarga. Pak, bukan seperti yang terlihat. Aku bisa mendengar suara nyeleksi dari seberang sana, meski tak jelas katanya. Wajah Mas Syahrul semakin memucat. Iya, Pak. Saya mengerti. Tidak, tentu tidak. Besok? Iya, saya akan siap presentasi. Baik. Terima kasih, Pak. Dia menutup telepon, tubuhnya lunglai. Dia bilang, urus dulu masalah keluarganya sebelum urus perusahaan. Presentasi besok untuk proyek infrastruktur masih jalan, tapi nadanya berbeda. Itulah karma instannya. Tidak langsung dipecat, tapi kepercayaan, aset terpenting di dunia korporat, mulai retak. Reputasinya sebagai calon pemimpin yang stabil dan berintegritas, yang selama ini dibangun dengan susah payah, ternoda hanya dalam waktu 30 detik. Sepanjang hari itu, rumah kami diterpa badai sunyi yang lain. Telepon dari sanak keluarga yang sudah melihat video, ternyata sudah menyebar ke grup-grup keluarga besar. Pesan dari beberapa teman yang menyayangkan, dan yang paling menyakitkan. Pesan dari adik ibu, Paman Hari, yang isinya pendek tapi tajam. Besok kami jemput Mbah Siti. Cukup sudah penghinaan di keluarga kalian. Mas Syahrul mencoba mengunci diri di ruang kerjanya, mungkin berusaha merancang strategi damage control. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Di dunia digital, api menyebar lebih cepat dari air. Aku mendengar Asri, asisten rumah tangga kami, berbisik di telepon di dapur. Iya, viral itu, yang disangka pembantu itu ternyata mertuanya sendiri, kasihan ya. Aku masuk ke kamar ibu. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto lama dalam bingkai kayu yang kini ditaruhnya di atas meja lagi, dengan berani. Matanya bengkak. Ibu, maafkan saya, kataku, suaraku pecah. Aku berlutut di depannya, meletakkan kepalaku di pangkuannya seperti saat kecil. Ibu membelai rambutku. Bukan salahmu, enduk. Salah ibu juga. Mungkin memang ibu tidak pantas di tempat seperti ini. Jangan bilang begitu, tangisku. Ini rumah ibu juga. Selamanya. Tapi di lubuk hati, aku tahu. Setelah badai video ini, setelah penghinaan yang terekspos secara publik, mustahil segalanya kembali seperti biasa. Dinding yang selama ini dibangun Mas Syahrul untuk memisahkan dunia kita dan dunia ibu, tidak hanya terbongkar, tapi juga menguburnya dalam reruntuhan itu. Malam kedua setelah pesta, Mas Syahrul keluar dari ruang kerjanya. Dia menghampiri meja makan di mana aku sedang duduk sendirian. Mereka bilang video itu sudah dilihat oleh Dewan Direksi. Ucapnya hampa. Pak Hendra menelepon lagi. Dia mempertanyakan kebijaksanaan dan integritas moral saya. Dia menatapku,
Matanya penuh keputusasaan yang egois. Fitri, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus buat pernyataan, mungkin wawancara, bahwa itu hanya bercanda keluarga, bahwa kita sangat menyayangi Mbah Siti. Aku memotongnya. Kamu bisa berkelit ke atasanmu, tapi tidak ke keluargamu sendiri. Besok, Paman Hari datang. Hadapi mereka dulu. Hadapi ibuku dulu. Baru pikirkan reputasimu. Kata-kataku membuatnya terdiam. Dia melihat ketegasan di mataku yang mungkin belum pernah dilihatnya selama ini. Badai digital itu, yang menghancurkan dunia luarnya, secara tak terduga juga memberiku kekuatan untuk menemukan suaraku yang hilang. Karma untuk Mas Syahrul sudah dimulai, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam rumahnya sendiri. Dari istri yang mulai menolak diam, dari anak yang melihatnya dengan mata yang berbeda, dan dari mertua yang hatinya sudah terluka terlalu dalam. Dan semua ini baru babak pertama. Keesokan harinya, langit berwarna kelabu, seolah ikut berduka. Suasana di rumah masih seperti kuburan. Hilman, yang biasanya riang, bermain mobil-mobilannya di lantai dengan sunyi, sesekali melirik ke arah kamar nenek dan ruang kerja ayahnya. Ponsel Mas Syahrul sudah berhenti berdering. Tapi itu justru lebih menyeramkan. Diamnya bisa berarti para kolega sedang membicarakannya di forum-forum lain yang tak terjangkau. Pukul 10 pagi, bel pagar berbunyi nyaring, memecah kesunyian yang tegang. Aku yang mengangkat interkom. Layar monitor kecil menunjukkan dua sosok pria berdiri di depan gerbang besi tinggi. Paman Hari dan Paman Joko. Wajah mereka kusam oleh debu perjalanan. Tapi sorot mata mereka tajam, seperti pisau. Mereka tidak membawa oleh-oleh, hanya sebuah tas kain dan raut wajah yang tak bersahabat. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka gerbang. Mbak Fitri, sapa Paman Hari. Singkat, tidak ada senyum. Paman Joko hanya mengangguk. Mereka masuk, dan matanya langsung menyapu ruangan mewah itu dengan pandangan yang bukan takjub, melainkan semacam kecurigaan dan kemarahan yang tertahan. Kami mau bicara sama Syahrul. Dan mau jemput Mbah Siti, ucap Paman Hari, tanpa basa-basi. Suaranya keras, sengaja, mungkin agar terdengar ke seluruh rumah. Mas Syahrul muncul dari balik tangga. Dia sudah berdandan rapi, mencoba mempertahankan wajah tuan rumah yang berwibawa, meski bayangan hitam di bawah matanya mengkhianati keadaannya. Paman Hari, Paman Joko, silakan duduk. Minum dulu, ucapnya, mencoba ramah. Kami tidak butuh minum, sahut Paman Joko, adik ibu yang paling keras. Di mana Mbah Siti? Ibu keluar dari kamarnya, wajahnya terlihat kaget dan malu sekaligus. Hari? Joko? Kenapa kalian datang? Kami datang karena mendengar berita yang tidak enak, Mbak, kata Paman Hari, suaranya lebih lembut saat memandangi kakaknya. Dan kami lihat buktinya. Dia mengangguk ke arah Mas Syahrul. Kami mau bawa kamu pulang. Daripada di sini, diperlakukan tidak pantas. Suasana langsung memanas. Mas Syahrul mencoba menengahi. Paman, ini ada kesalahpahaman besar. Saya sangat menghormati ibu. Kejadian di pesta itu hanya cara bicara saja. Di Jakarta, memanggil Mbak, itu biasa, tidak merendahkan. Paman Joko mendesis. Biar kami yang biasa di kampung ini yang gak biasa. Mas, kalau ibuku sendiri dipanggil Mbak oleh menantunya di depan orang banyak, itu namanya penghinaan. Atau kamu anggap kami semua di kampung ini bodoh? Bukan itu maksud saya. Bantah Mas Syahrul, suaranya mulai kehilangan kesabaran. Kalau bukan itu, lalu apa? Potong Paman Hari. Dia melangkah mendekat. Dengar, Syahrul. Dulu waktu kamu mau nikahi Fitri, keluarga kamu gak mau terima karena kami keluarga sederhana. Mbah Siti yang datang, membawa hasil bumi, memohon pada orang tuamu. Dia bilang, saya titipkan anak saya percaya Syahrul anak baik. Lihat sekarang, hasil bumi dan air mata itu kamu balas dengan menyuruhnya seperti pembantu di depan teman-temanmu. Tudangan itu langsung, telak. Mas Syahrul terlihat tersedak. Saya tidak tahu hal itu. Dia menoleh padaku, matanya bertanya. Aku mengangguk pelan, air mata menggenang. Ibu ceritakan pada saya.
Seminggu yang lalu. Wajah Mas Syahrul berubah. Ada rasa malu, tapi juga defensif. Itu masa lalu. Dan saya sudah membalas dengan menjaga Fitri dan Hilman dengan baik, memberikan kehidupan yang layak. Layak. Paman Joko tertawa getir. Dia mengeluarkan ponselnya yang butut. Kami juga ingin membicarakan soal balas budi yang lain. Masih ingat waktu mau mulai usaha kontrakan kecil-kecilan dulu? Kamu pinjam uang pada keluarga kami. 15 juta. Waktu itu tahun 2015. Mas Syahrul membeku. Aku juga. Aku sama sekali tidak tahu soal ini. Kami kumpulkan dari jual kerbau, dari tabungan. Kamu bilang akan balik dalam setahun. Sekarang sudah berapa tahun? 8 tahun. Kamu sudah balikin berapa? Tanya Paman Joko, suaranya dingin. Saya kirimkan melalui Fitri. Gumam Mas Syahrul, tak lagi yakin. Aku tidak pernah terima uang untuk itu. Syahrul, bisikku, kaget. Paman Hari mengangguk, memandangi Mas Syahrul dengan tajam. Tidak pernah. Kamu hanya bilang, usaha lagi berkembang. Nanti sekalian saya bantu bangunkan rumah untuk Mbah Siti. Janji manis. Sampai sekarang, rumah Mbah Siti masih bocor kalau hujan. Dia mengoper ponsel ke Paman Joko. Putarkan. Paman Joko menekan tombol. Dari speaker ponsel yang pecah, terdengar rekaman suara yang agak parau dan berisik latar belakangnya. Sepertinya diambil diam-diam. Tapi suaranya jelas. Suara Mas Syahrul, lebih muda. Paman percaya saja. Modal ini akan saya gandakan. Saya kan sekarang punya gelar S2, punya koneksi. Dalam setahun, saya kembalikan 2 kali lipat. Ini demi masa depan Fitri juga. Suara Paman Hari, kami nggak minta 2 kali lipat. Kembalikan pokoknya saja kalau sudah bisa. Ini uang jerih payah keluarga. Suara Mas Syahrul, tenang, Paman. Saya orang berpendidikan, beragama. Nggak mungkin lupa utang. Percayakan pada saya. Rekaman itu berakhir. Ruangan hening sejenak, hanya terdengar suara Hilman yang bermain di kejauhan. Wajah Mas Syahrul benar-benar tidak berdarah. Rekaman itu adalah pukulan telak, lebih telak dari video manapun. Ini membuktikan bukan hanya sikapnya yang buruk sekarang, tetapi juga karakter dasarnya yang mungkin bermasalah. Lupa pada akar, lupa pada kebaikan. Jadi, sebelum kamu urus reputasi di kantor, ucap Paman Hari, suaranya rendah tapi penuh ancaman terselubung. Lebih baik kamu urus dulu reputasimu di depan kami. Lunasi utangmu dengan bunga yang wajar, atau kami akan tagih dengan cara kami. Kamu mau kami datang ke kantormu yang mentereng itu? Mau kami ceritakan pada bos-bosmu yang penting itu, bahwa calon direktur mereka punya utang pada keluarga kampung yang 8 tahun tidak dibayar? Itulah senjatanya. Sederhana, tetapi mematikan bagi seseorang seperti Mas Syahrul yang menggantungkan segalanya pada citra. Mas Syahrul terlihat seperti ingin membanting sesuatu, tapi dia menahan diri. Napasnya tersengal-sengal. Saya akan bayar. Beri saya waktu. Kami beri waktu 1 minggu. Transfer ke rekening saya, kata Paman Joko dengan tegas. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Dan hari ini, kami bawa Mbah Siti pulang. Ibu, yang selama ini diam, tiba-tiba bersuara. Saya belum mau pulang. Semua terkejut, termasuk aku. Ibu. Paman Hari memandangnya. Ibu mau tunggu sampai Hilman ulang tahunnya benar-benar selesai. Ibu janji sama dia bikin kue lagi minggu depan. Ujar ibu, alasan yang terdengar sederhana, tapi mungkin itu adalah cara dia mengulur waktu, atau cara dia memberi kesempatan terakhir pada menantunya. Paman Hari dan Paman Joko berpandangan. Akhirnya, Paman Hari menghela napas. Baik, tapi ingat, Mbak, kamu bukan pembantu di sini. Kalau ada yang perlakukan kamu tidak baik lagi, kami akan bawa kamu pulang paksa. Mereka pergi setelah menolak makan siang, meninggalkan ketegangan yang bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Mas Syahrul terduduk lemas di sofa, memandangi langit-langit tinggi. Rekaman suara dan ancaman itu telah meluluhlantahkan sisa-sisa harga dirinya yang semu. Dia menatapku, matanya kosong. Kamu
Kenapa tidak pernah bilang soal utang itu? Aku tidak tahu, Syahrul. Jawabku. Suaraku bergetar karena marah dan kecewa. Kamu meminjam dari keluargaku tanpa sepengetahuanku? Dan tidak membayarnya? Sementara kita hidup seperti ini. Tanganku menunjuk sekeliling ruangan mewah. Dia tak bisa menjawab. Karma datang tidak hanya dari dunia luar, tapi juga dari masa lalunya sendiri yang dia pendam. Dinding citranya yang kokoh, kini diserang dari dua front. Video dari masa sekarang, dan rekaman dari masa lalu. Dan di tengah semua ini, aku mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria yang sudah kue nikahi selama 8 tahun ini? Setelah ketegangan dengan Paman Hari dan Paman Joko mereda, rumah kami tidak kembali normal. Ia berubah menjadi sebuah museum yang dingin, di mana setiap ruangan dipenuhi oleh kenangan buruk yang baru saja terjadi. Udara terasa berat, seperti sesaat sebelum petir menyambar. Hilman, yang dulu adalah penghidup suasana dengan tawanya yang riang, kini berubah menjadi anak yang sunyi. Dia tidak lagi berlarian menaiki tangga atau tertawa teriak memainkan mobil remote kontrolnya. Dia lebih sering duduk di lantai ruang keluarga, menyusun balok kayu dengan konsentrasi berlebihan, atau berdiri di depan pintu kamar neneknya, mengintip dari celah yang sempit. Suatu sore, aku menemukannya duduk di anak tangga terakhir, memeluk robot mainan pemberian ayahnya untuk ulang tahun. Matanya menerawang ke arah pintu ruang kerja Mas Syahrul yang tertutup rapat. Sayang, kenapa di sini? Ayo kita main di luar. Ajakku, duduk di sampingnya. Hilman menoleh padaku. Matanya yang jernih itu kini menyimpan keruh yang tak seharusnya ada di usia 6 tahun. Ayah masih marah enggak, Bu? Hatiku tercekat. Ayah enggak marah sama Hilman. Tapi ayah enggak mau main lagi. Ayah selalu di situ. Dia menunjuk ke arah pintu tertutup itu. Ayah bohong ya, Bu? Pertanyaan itu seperti pisau yang sudah lama ditunggu. Akhirnya menusuk. Kenapa Hilman bilang ayah bohong? Karena waktu itu di pesta, ayah bilang nenek itu, Mbak. Tapi nenek kan nenekku. Itu bohong. Logika sederhana yang tak terbantahkan. Aku menarik napas. Kadang-kadang, orang dewasa melakukan hal yang salah. Sayang, ayah mungkin sedang bingung. Tapi kata nenek, kita nggak boleh bohong. Bohong itu dosa. Hilman memandangku dengan serius. Apa ayah nggak takut dosa? Aku tak bisa menjawab. Aku hanya bisa memeluknya erat, mencium rambutnya yang wangi. Dalam pelukanku, tubuhnya tetap kaku, tidak seperti biasanya yang langsung meringkuk. Beberapa hari kemudian, kejadian lain terjadi. Mas Syahrul, mungkin merasa bersalah atau hanya ingin kembali mendekati Hilman, membawa pulang mainan baru, sebuah set kereta api listrik yang mahal. Dia memasangnya di ruang bermain dengan penuh semangat. Nak, lihat. Ini yang terbaru. Bisa jalan sendiri, ujarnya, mencoba tersenyum. Hilman mendekat, memperhatikan kereta itu melaju di atas rel. Matanya tak berbinar seperti dulu. Setelah beberapa menit, dia bertanya, ayah beli pakai uang siapa? Pertanyaan tak terduga itu membuat Mas Syahrul terhenti. Pakai uang ayah, dong. Uang ayah dari mana? Dari utang ke paman? Tanya Hilman polos. Mengulang percakapan yang pasti didengarnya diam-diam saat Paman Hari datang. Mas Syahrul langsung berubah wajah. Siapa yang bilang begitu? Jangan dengar-dengar percakapan orang dewasa. Suaranya sedikit meninggi, defensif. Hilman mundur selangkah, wajahnya ketakutan. Dia lalu lari ke kamar neneknya dan mengunci diri di sana. Mas Syahrul terduduk di antara rerumitan rel kereta api. Wajahnya berkerut campur marah dan penyesalan. Dia menatapku yang berdiri di ambang pintu. Lihat, sekarang anak kita jadi seperti ini. Takut padaku, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Itu karena tindakanmu, Syahrul. Bukan karena Hilman. Jawabku dingin sebelum berbalik meninggalkannya sendiri. Hubungan antara aku dan Mas Syahrul sendiri telah berubah menjadi semacam gencatan senjata yang dingin. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi dipisahkan oleh jurang yang tak terlihat. Kami berbicara hanya untuk hal-hal praktis. Tagihan, jadwal Hilman, atau apakah ibu sudah makan. Malam-malam, saat dia berpikir aku tertidur, aku sering mendengar dia berjalan mondar-mandir di lantai bawah,
atau terdengar suara desahan panjang dari ruang kerjanya. Stres dari kantor yang mulai terasa akibat video itu, ditambah ancaman dari pamanku, tampaknya mulai menggerogotinya. Suatu malam, aku mendengar suara pecah kaca dari ruang kerja. Keesokan paginya, aku menemukan foto kami bertiga dalam bingkai kristal, yang dulu selalu dia pajang dengan bangga di mejanya, tergeletak di lantai, kacanya pecah berantakan. Dia tidak membuangnya, hanya membiarkannya di situ, seperti metafora yang jelas untuk keadaan keluarga kami. Ibu sendiri berusaha menjadi penjaga perdamaian yang sunyi. Dia masih memasak, tetapi sekarang dia makan bersama kami di meja makan, duduk di kursi yang seharusnya menjadi tempatnya sejak awal. Sikapnya bukan lagi sikap tamu atau pembantu, melainkan sikap seorang ibu yang mengambil kembali haknya. Mas Shrul tidak berani lagi memprotes. Setiap kali ibu menyajikan makanan, dia hanya mengucapkan terima kasih singkat, dengan mata menghindar. Namun, keretakan itu tak tersembunyi dari mata ibu. Suatu siang, saat hanya kami berdua di dapur, dia menepuk tanganku yang sedang mencuci piring. "Enduk, ibu lihat kamu dan Syahrul, seperti musuh dalam selimut." Aku menghela napas. "Susah, Bu." Rasanya kepercayaan itu hancur. Iya, percaya itu seperti piring keramik bagus. Kalau pecah, meski dilem lagi, retaknya tetap kelihatan, ucap ibu bijak. Tapi, Fitri, kamu punya Hilman. Dan kamu juga harus pikirkan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu tenggelam dalam kepahitan ini. Kata-kata ibu mengena. Aku memang tenggelam. Dalam kemarahan pada suamiku, dalam rasa bersalah pada ibuku, dalam kekhawatiran pada anakku. Aku lupa pada Fitri sendiri. Puncak dari tembok es. Ini terjadi pada suatu Sabtu pagi. Biasanya, kami sekeluarga pergi makan pagi bersama. Pagi itu, Mas Shrul, mungkin dalam upaya putus asa untuk normalisasi, mengajak kami ke restoran favorit Hilman. "Ayo, nak, pakai bajumu yang bagus. Kita makan pancake," katanya pada Hilman. Hilman memandangku, lalu memandang neneknya. "Nenek ikut." "Tentu saja nenek ikut," jawabku cepat, sebelum Mas Shrul bisa berkata-kata. Mas Shrul mengangguk, dipaksakan. "Iya, nenek ikut." Di restoran, suasana canggung. Hilman duduk di antara aku dan ibu, sementara Mas Shrul duduk di seberang. Hilman hampir tidak menyentuh makanannya. Saat Mas Shrul mencoba menyuapinya sedikit pancake, Hilman menggeleng dan bersembunyi di balik lenganku. "Kenapa, nak? Dulu suka sekali ini," tanya Mas Shrul. Suaranya terdengar sakit. Hilman mengintip dari balik lenganku, lalu berbisik pelan, tapi cukup terdengar. "Aku takut. Ayah suka marah." Kali ini, bukan hanya Mas Shrul yang terdiam. Seluruh meja seolah membeku. Aku melihat raut wajah suamiku. Di sana, ada luka yang dalam, rasa sakit yang nyata, dan mungkin untuk pertama kalinya, sebuah penyesalan yang bukan tentang reputasi atau gengsi, tetapi tentang kehilangan kepercayaan dari orang yang paling dia cintai, anaknya sendiri. Dia menaruh garpunya, menatap piringnya yang masih penuh. Ayah tidak akan marah lagi padamu, Hilman. Ayah janji," ucapnya, suaranya serak, hampir tak terdengar. Tapi bagi Hilman yang berusia 6 tahun, janji itu mungkin sudah terlambat. Dia hanya mengangguk kecil, lalu kembali memainkan makanannya tanpa semangat. Pulang dari restoran, di dalam mobil yang mewah dan sunyi, aku menyadari sesuatu. Tembok yang dibangun Mas Shrul untuk memisahkan kami dari rasa malu, telah runtuh. Namun, yang tumbuh di atas reruntuhannya bukanlah jembatan, melainkan sebuah tembok baru yang lebih kokoh dan dingin. Tembok ketidakpercayaan. Dan tembok ini dibangun bukan hanya oleh Mas Shrul, tetapi juga oleh kami semua. Oleh sikap diamku yang lama, oleh luka ibu, dan oleh kekecewaan polos seorang anak. Meruntuhkan tembok ini akan membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Butuh sebuah revolusi hati. Dan saat itu, di dalam mobil yang meluncur pulang, tak seorang pun tahu apakah revolusi itu masih mungkin. Setelah insiden canggung di restoran, hari-hari berjalan dengan keheningan yang semakin terasa seperti selimut basah. Mas Shrul mencoba. Setidaknya itu yang kulihat. Dia pulang lebih awal, membawa jajanan kesukaan Hilman.
atau sesekali menawarkan bantuanku pada ibu untuk hal kecil seperti mengangkat belanjaan. Namun, setiap gesturnya terasa kaku, seperti bahasa isyarat yang diterjemahkan dengan buruk antara dua bangsa yang sedang berperang dingin. Hilman tetap menjaga jarak. Ibu bersikap sopan namun tak lagi hangat. Dan aku masih terlalu terluka untuk menerima upayanya yang terlihat seperti sekadar damage control pada hidupnya, bukan penyesalan yang tulus. Lalu, datanglah pukulan yang nyaris menghabisi sisa-sisa ilusi tentang semua akan baik-baik saja. Hari itu adalah hari Rabu, seminggu setelah ultimatum dari Paman Hari. Mas Syahrul sudah memindahkan sejumlah uang ke rekening Paman. Uang yang aku duga berasal dari tabungan darurat kami, karena cash flow usaha terlihat mulai tersendat. Dia berpakaian rapi, lebih rapi dari biasanya, dengan dasi yang aku tahu hanya dia pakai untuk presentasi penting. Wajahnya pucat, tapi matanya berusaha menunjukkan kepercayaan diri. Hari ini presentasi final proyek infrastruktur, katanya saat sarapan, lebih kepada piringnya daripada kepada kami. Proyek senilai hampir 20 miliar. Ini akan mengubah segalanya. Aku hanya mengangguk. Ibu mengucapkan, semoga lancar, dengan nada datar. Hilman diam. Sepanjang hari, rumah terasa seperti menunggu badai. Aku sibuk dengan pekerjaan freelance desain grafisku, sesuatu yang mulai kugeluti lagi setelah lama vakun. Sebuah upaya untuk mandiri secara finansial, sekecil apapun. Ibu menemani Hilman mengerjakan PR-nya di meja makan. Sore hari, sekitar pukul 5, terdengar suara mobil Mas Syahrul masuk ke garasi. Bukan suara mesin yang biasa, tapi suara gas yang kasar dan rem yang diinjak mendadak. Jantungku berdebar. Dia masuk. Langkahnya tidak lagi seperti eksekutif percaya diri, melainkan seperti orang yang kakinya terbuat dari timah. Jasnya yang mahal terlihat kusut, dasinya longgar. Wajahnya kosong. Kosong dalam arti yang mengerikan, seperti semua nyawa telah tersedot keluar. Dia melemparkan tas kerjanya ke sofa. Bunyinya keras, membuat Hilman yang sedang menggambar terkejut. Syahrul, panggilku hati-hati. Dia menatapku, tapi sepertinya tidak benar-benar melihatku. Matanya merah, namun tidak ada air mata. Hilang, gumamnya, suaranya parau. Apa yang hilang? Semuanya. Proyeknya, kliennya. Dia tertawa pendek, getir. Dia membatalkan kontrak, tepat sebelum kami tanda tangan. Kenapa? Apa ada masalah teknis? Masalah teknis. Dia menatapku kini, dengan sorot mata yang tajam dan penuh kepahitan. Masalahnya adalah aku. Masalahnya adalah video sialan itu. Masalahnya adalah reputasi moral saya yang ternoda. Dia berjalan mondar-mandir, tangan meremas rambutnya. Tadi di ruang rapat, semuanya sudah siap. Laptop, proposal, segala sesuatu. Pak Hendra, si klien utama, datang. Dia orang tua, sangat menghormati keluarga. Dia bahkan bercerita tentang ibunya yang dirawatnya sendiri sebelum meninggal. Mas Syahrul berhenti, napasnya tersengal. Lalu, sebelum mulai presentasi, dia menatapku lama. Dan dia berkata, Syahrul, saya sudah lihat video itu. Dan istri saya juga. Kami berpikir panjang. Kontrak ini bukan hanya tentang angka dan kemampuan teknis, tapi tentang kepercayaan dan integritas. Saya tidak yakin bisa mempercayakan proyek sebesar ini kepada seseorang yang memperlakukan ibunya sendiri seperti itu di depan umum. Maaf. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan tumpul. Aku bisa membayangkan adegannya. Rasa bersalah yang sudah kusimpan bercampur dengan sedikit, hanya sedikit, rasa puas bahwa karma sedang bekerja dengan tepat sasaran. Lalu, tanyaku. Lalu apa? Aku keluar dari ruangan itu seperti orang gila. Proyek itu adalah napas terakhir perusahaan kami. Free. Tanpa itu, cash flow akan putus. Gaji karyawan bulan depan, pinjaman bank yang jatuh tempo, semua. Suaranya semakin tinggi, penuh kepanikan yang tak terbendung. Dia meraih ponselnya, melemparkannya ke arahku. Lihat pesan dari direktur keuangan. Aku mengambilnya.
Layar penuh dengan pesan singkat bernada panik. Direktur Keuangan Syahrul. Konfirmasi dong. Benar kabar proyek infrastruktur batal. Direktur Keuangan Bank telepon tanya soal angsuran bulan depan. Kita sedang minus, bro. Gimana? Direktur Keuangan beberapa vendor mulai nagih. Mereka dengar kabar buruk. Ini bukan sekadar penolakan proyek. Ini awal dari domino kejatuhan. Mas Syahrul runtuh di sofa, menutup wajah dengan tangannya. Hancur. Semuanya hancur. Hanya karena satu kesalahan kecil. Kesalahan kecil. Suaraku meledak tanpa kusadari. Hilman dan ibu menatap dari dapur. Menyebut ibumu sendiri, Mbak, di depan semua orang dan membiarkannya diperlakukan seperti pelayan itu bukan kesalahan kecil. Syahrul. Itu penghinaan. Itu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya saat kamu pikir tidak ada yang menghakimi. Dia mengangkat wajah, matanya penuh kebencian. Mungkin pada dirinya sendiri, mungkin pada dunia, mungkin padaku. Jadi ini salahku saja? Kamu pikir kamu suci? Kamu yang membiarkan ini terjadi. Kamu yang tidak menghentikanku. Argumentasi yang murah. Tapi sakitnya nyata. Aku mencoba. Tapi kamu yang menutup telinga dengan alasan, reputasi, dan gengsi. Sekarang lihat, reputasimu membawamu kemana? Pertengkaran itu terhenti oleh tangisan Hilman. Dia menangis histeris, berlari ke pelukan neneknya. Ayah ibu jangan berantem. Aku takut. Melihatnya, amarah di dadaku langsung padam, digantikan oleh rasa lelah yang tak terkira. Mas Syahrul juga diam, menatap putranya yang ketakutan dengan wajah hancur. Malam itu, setelah menidurkan Hilman yang masih sesekali terisak, aku turun ke ruang tamu. Mas Syahrul masih di sana, duduk di gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Di depannya ada selembar kertas dan sebuah kalkulator. Dia sedang menghitung sesuatu, dan dari raut wajahnya, hasilnya sangat buruk. Seberapa parah? Tanyaku, duduk di seberangnya. Dia tak langsung menjawab. Kita, mungkin harus menggadaikan rumah. Atau menjual mobil. Atau keduanya. Suaranya hampa. Perusahaan masih bisa diselamatkan dengan suntikan dana besar. Tapi, siapa yang mau investasi pada seseorang dengan reputasi seperti saya sekarang? Inilah karma yang sebenarnya. Bukan sekedar teguran atau cibiran. Tapi konsekuensi finansial yang nyata, yang mengancam menara gading yang selama ini dia bangun dengan susah payah, dan dengan menginjak-injak harga diri orang lain. Paman Hari sudah terima transfer. Tanyaku, mengingatkan. Dia mengangguk pelan. Ya, aku kirim pagi tadi. Sisanya, hampir tidak ada. Dia memandangku. Kamu bahagia, Fitri? Melihat aku jatuh seperti ini. Pertanyaan itu menyakitkan. Aku tidak bahagia melihat penderitaanmu, Syahrul. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa semua ini adalah buah dari perbuatanmu sendiri. Yang aku ingin lihat bukan kejatuhanmu. Tapi apakah kamu bisa belajar dari ini? Belajar bahwa harga diri manusia, terutama keluarga sendiri, tidak bisa ditukar dengan semua proyek dan kemewahan di dunia. Dia terdiam lama. Aku tidak tahu lagi harus mulai dari mana, bisiknya, dan untuk pertama kalinya, yang kudengar bukanlah kesombongan atau kemarahan, melainkan kehancuran total dari seorang pria yang tersesat. Catatan keuangan yang ada di hadapannya benar-benar merah. Dan malam itu, dalam kesunyian rumah mewah yang tiba-tiba terasa rapuh, kami duduk berhadapan, bukan lagi sebagai suami istri yang bertengkar, tapi sebagai dua orang yang menyaksikan bersama-sama reruntuhan yang harus kami hadapi. Runtuhnya menara gengsi Mas Syahrul telah dimulai. Dan kini, pertanyaannya adalah, apakah kami akan terkubur di bawah reruntuhannya? Atau apakah kami akan menemukan jalan untuk keluar dari puing-puing itu, bersama-sama? Saat itu, jawabannya masih gelap gulita. Kekacauan keuangan yang melanda kami seperti tsunami kedua setelah badai skandal. Suasana di rumah semakin suram. Ibu, yang biasanya menjadi sumber kehangatan dengan cerita-cerita kampungnya, kini lebih banyak diam, menyaksikan dengan mata sedih bagaimana Mas Syahrul yang dulu angkuh kini berjalan seperti zombie, dan bagaimana aku terlihat semakin kurus karena stres. Suatu malam, setelah menidurkan Hilman yang sudah sedikit lebih tenang, aku menemui ibu di dapur.
Dia sedang duduk di bangku kecil, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. "Ibu, ayo tidur. Sudah larut," bisikku, duduk di sampingnya. Ibu menatapku. Di bawah lampu dapur yang temaram, kerutan di wajahnya tampak lebih dalam. "Enduk, Ibu ada cerita yang mungkin harus kamu dengar. Cerita yang dulu Ibu sembunyikan, karena malu, dan karena ingin kamu bahagia." Hatiku berdebar. "Cerita apa, Bu?" Dia menarik napas panjang, seperti mengumpulkan keberanian dari dasar jiwanya yang paling dalam. "Cerita tentang dulu, waktu kamu dan Syahrul akan menikah. Aku sudah mendengar sedikit dari Paman, tapi aku tahu ini akan berbeda." Aku memegang tangannya yang kasar. "Ceritakan, Bu." Ibu tidak pernah cerita soal betapa sulitnya waktu itu. Mulainya, suaranya bergetar ringan. Keluarga Syahrul, orang tuanya, yang Pak Haji dan Bu Haji itu, mereka tidak setuju. Katanya, "Kita tidak sekufu. Mereka sudah punya calon lain, anak pejabat, yang menurut mereka lebih sepadan." Aku mengangguk pelan. Aku tahu ada penolakan, tapi Mas Syahrul selalu bilang itu hanya prosedur, dan dia yang melawan. "Syahrul waktu itu, Enduk, dia bilang cinta padamu, tapi dia juga takut pada orang tuanya. Dia terombang-ambing. Pernah hampir putus. Kamu ingat? Waktu dia menghilang seminggu." Aku ingat. Masa-masa paling menyiksa dalam hidupku. "Iya. Itu karena orang tuanya mengurungnya. Enduk. Benar-benar dikurung di rumah. HP-nya disita. Mereka bilang, kalau dia nekat nikah sama kamu, dia akan diusir, tidak dapat warisan, dan hubungan dengan keluarga putus." Aku tercekat. Aku tidak pernah tahu sedetail itu. Mas Syahrul hanya bilang dia bernegosiasi. "Lalu, apa yang Ibu lakukan?" Ibu menunduk. "Ibu jual satu-satunya kalung emas peninggalan nenekmu, yang Ibu simpan untuk modal kalau ada musibah. Dan Ibu beli hasil bumi terbaik dari kebun sendiri. Beras ketan, kelapa, pisang raja, ayam kampung. Ibu bungkus rapi. Lalu, Ibu naik bus sendirian ke kota mereka, dengan alamat yang Ibu dapat dari tetangga yang kenal." Air mataku mulai menggenang. Aku bisa membayangkan Ibu, seorang janda dari kampung, dengan bungkusan besar, mencari rumah mewah keluarga Mas Syahrul dengan hati penuh gentar. Sampai di depan pagar besinya yang tinggi, Ibu hampir mundur. "Tapi Ibu ingat kamu, yang di rumah menangis setiap malam." Ibu tekan bel. Pembantunya yang buka. Ibu minta ketemu Bu Haji, ibunya Syahrul. Dia berhenti, meminum teh dinginnya. Bu Haji keluar. Dia lihat Ibu dari ujung kaki ke ujung kepala. Wajahnya dingin. Ibu sungkem di depannya. "Enduk, di teras rumah mewah itu." Ibu letakkan bungkusan hasil bumi. Ibu bilang, "Mohon maaf mengganggu, Bu. Saya ibu dari Fitri. Saya datang bukan untuk memaksa, tapi untuk mohon pertimbangan. Anak saya mencinta pada Syahrul. Saya hanya ibu kampung, tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain doa dan kerendahan hati. Tapi saya janji, Fitri anak baik, dan saya akan terus mendoakan mereka kalau diizinkan bersatu." Suara ibu pecah. Dia diam saja lama sekali. Lalu dia bilang, "Kami menghargai kedatangan Ibu. Tapi untuk saat ini, kami belum bisa memberikan izin." Dia menyuruh pembantunya mengambil bungkusan itu, seperti mengambil sampah, dan menutup pintu. Ibu masih sungkem di teras. "Enduk." Dan dari jendela atas, Ibu lihat. Ibu lihat Syahrul. Dia melihat Ibu. Mata kami bertemu. Tapi dia cepat-cepat menghilang dari jendela. Tangisku tak terbendung. "Ibu, kenapa tidak pernah cerita?" "Karena malu, Enduk. Malu karena harus merendah seperti itu. Dan karena takut kamu sakit hati. Takut kamu jadi benci pada keluarga yang akan jadi mertuamu." Ibu memegang tanganku erat. Tapi ceritanya belum selesai. Beberapa hari kemudian, Syahrul datang ke kampung. Diam-diam. Dia ketemu Ibu di kebun. Dia bilang, "Bu, saya minta maaf untuk kejadian itu. Saya tidak punya kuasa. Tapi saya cinta Fitri. Saya akan menikahinya, apapun yang terjadi." Lalu dia nangis. "Enduk." Dia pegang tangan Ibu.
Dia bilang, "Ibu, tolong doakan saya supaya bisa jadi suami dan menantu yang baik." Ibu, waktu itu, percaya padanya. Ibu lihat air matanya. Ibu pikir dia tulus. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini sisi Mas Syahrul yang tidak pernah kulihat. Yang rapuh, yang berjuang melawan keluarganya sendiri. Jadi, pernikahan kita akhirnya disetujui. Ibu menggeleng. Tidak juga. Tapi Syahrul nekat. Dia pakai tabungannya sendiri untuk nikah sederhana. Orang tuanya tidak datang. Tapi setelah kamu hamil Hilman, barulah mereka perlahan terima. Dan Syahrul, dia berubah. Semakin sukses, semakin ingin diterima sepenuhnya oleh keluarganya. Dan semakin malu pada akarnya. Malu pada kita. Kini semua mulai masuk akal. Bukan pembenaran, tapi penjelasan. Rasa tidak amannya yang mendalam, keinginannya yang obsesif untuk diterima di lingkungan elit, penghinaannya pada hal-hal yang berbau kampung. Itu semua adalah bentuk kompensasi. Dia berusaha membuktikan pada orang tuanya, dan mungkin pada dirinya sendiri, bahwa pilihannya padaku tidak salah, dengan cara menjadi sangat elit, dan menjauhi segala hal yang mengingatkan pada asal-usul yang direndahkan. "Kenapa ibu cerita sekarang, Bu?" tanyaku, suaraku serak. Karena ibu lihat dia sekarang. Dia jatuh. Dan mungkin, di tengah kejatuhannya, ada anak laki-laki yang dulu menangis di kebun dan minta didoakan itu. Ibu tidak mau kamu hidup dalam kebencian. Enduk. Kebencian itu racun. Tapi ibu juga tidak mau kamu tetap di sini kalau kamu nggak dihargai. Kamu harus tahu semua cerita sebelum memutuskan. Malam itu, setelah membujuk ibu tidur, aku berdiri lama di depan pintu ruang kerja Mas Syahrul. Cahaya masih menerobos dari bawah pintu. Aku mengetuk pelan. "Dia sudah tidur," katanya dari dalam. "Aku mau bicara." Dia diam sejenak, lalu membuka pintu. Dia terlihat sangat lelah. Ruang kerjanya berantakan, penuh dengan kertas dan printout laporan keuangan. "Ada apa?" tanyanya datar. "Aku baru dengar cerita lengkap dari ibu. Tentang dia datang ke rumah orang tuamu, dan tentang kamu menangis di kebun." Wajah Mas Syahrul berubah total. Semua pertahanannya runtuh seketika. Dia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar. Dia tidak menangis, tapi nafasnya terseduh-seduh. Aku malu, Fitri," bisiknya dari balik tangannya. "Malu karena membiarkan ibumu diperlakukan seperti itu. Malu karena tidak membelanya. Dan selama ini, malu itu berubah jadi kemarahan, pada diriku sendiri, pada keluargaku, dan tanpa sadar, pada segala hal yang mengingatkanku pada kelemahan itu. Termasuk pada kampung halamanmu, pada logat ibu, pada kebiasaannya yang menurutku norak." Dia menarik napas dalam. Aku pikir, kalau aku jadi sangat sukses, punya rumah seperti ini, hidup di lingkaran orang-orang penting, maka luka itu akan tertutupi. Aku akan diterima. Dan aku akan membuktikan bahwa pilihanku padamu adalah yang terbaik. Tapi yang terjadi, aku malah semakin terpisah dari orang-orang yang seharusnya kucintai. Dia akhirnya menatapku, matanya penuh penyesalan yang terdalam yang pernah kulihat. Menyebut ibu, Mbak, di pesta itu adalah puncaknya. Saat itu, aku bukan cuma menghina ibu. Aku sedang mencoba membunuh sebagian dari diriku sendiri yang lemah dan memalukan itu. Dan aku terlambat menyadari bahwa bagian itulah yang justru membuatku manusia. Duduk di hadapanku bukan lagi eksekutif arogan yang kupikir ku kenal, melainkan seorang lelaki yang tersesat, yang baru saja menemukan peta tetapi tersesat terlalu jauh. Cerita ibu itu, seperti melihat bayangan diriku yang dulu, lanjutnya. Dan bayangan itu membuatku jijik pada diriku yang sekarang. Kami duduk dalam diam yang berbeda dari sebelumnya. Bukan diam bermusuhan, melainkan diam yang diisi oleh pengakuan-pengakuan pahit yang akhirnya terekspos. Karma telah membawanya ke titik terendah, kehilangan proyek, kehilangan reputasi, dan kini, menghadapi hantu masa lalunya sendiri yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar kerugian finansial. Dan aku berdiri di persimpangan, antara rasa sakit yang masih nyata dan pemahaman baru yang membuat segalanya lebih rumit. Kisah yang terkubur di bawah sawah kampung halaman akhirnya terungkap. Dan seperti pupuk yang menyuburkan, kisah pahit itu mungkin, hanya mungkin,
bisa menjadi awal dari pertumbuhan yang baru. Tapi malam itu, yang terasa hanyalah kepedihan yang tumpul, dan sebuah pertanyaan. Bisakah cinta yang dibangun di atas pengorbanan dan air mata ibu, bertahan setelah melalui pengkhianatan seperti ini? Udara pagi itu terasa dingin dan jernih, membawa sisa-sisa kesedihan yang belum sepenuhnya menguap. Setelah malam pengakuan Mas Syahrul, rumah kami terasa seperti kapal yang baru saja melewati badai hebat. Masih oleng, perlengkapan berantakan, tapi setidaknya badainya sudah lewat. Namun, semua orang tahu, yang tersulit justru adalah tahap perbaikan. Hilman, yang menjadi barometer paling sensitif dari suasana rumah, bangun dengan wajah lebih cerah. Mungkin karena tidak mendengar teriakan lagi, atau mungkin hanya karena anak-anak memang memiliki kemampuan luar biasa untuk berharap. Dia menemui ibu yang sudah duduk di meja makan, menyiapkan sarapan sederhana, nasi putih, telur dadar, dan sambal terasi buatannya. "Nenek, hari ini bikin kue lagi, ya? Kan janji," pinta Hilman sambil memeluk lengan ibu. Ibu membelai rambutnya. "Iya, sayang." Nenek bikin kue mangkok kesukaan Hilman. Mas Syahrul turun, mengenakan kaos biasa dan celana training, pakaian yang jarang kupakai di rumah. Dia duduk di ujung meja, diam. Hilman meliriknya, lalu cepat-cepat memandang piringnya. Namun, saat ibu menaruh sepiring nasi dan telur di depan Mas Syahrul, dia mengucapkan, "Terima kasih, Bu," dengan suara yang tulus. Ibu hanya mengangguk. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang tidak terlalu tegang. Saat Mas Syahrul selesai dan hendak membawa piringnya ke wastafel, ibu berkata, "Biarkan saja, Syahrul. Nanti saya yang urus." "Tidak, Bu. Biar saya," jawabnya, dan benar-benar membawa piring kotornya ke dapur. Aku menyaksikan adegan kecil itu dengan perasaan campur aduk. Ini awal yang baik, tapi terlalu kecil dibandingkan luka yang telah dibuat. Setelah sarapan, ibu memanggilku dan Mas Syahrul ke ruang keluarga. Wajahnya tenang, tapi ada ketegasan di balik kerutnya. "Saya sudah putuskan," ucap ibu, tanpa pendahuluan. "Minggu ini saya pulang ke kampung." "Bu, tidak perlu buru-buru," protesku. Ibu mengangkat tangan. "Dengarkan dulu, Enduk. Saya sudah lama di sini. Dan saya lihat, kalian butuh ruang. Ruang untuk bicara, untuk memperbaiki, tanpa kehadiran saya yang mungkin jadi pengingat hal-hal yang tidak enak." Mas Syahrul menunduk. "Saya tidak ingin ibu pergi karena merasa tidak diinginkan." "Ini bukan soal diinginkan atau tidak, Syahrul," jawab ibu lembut. "Ini soal apa yang terbaik untuk kalian, untuk Hilman. Kalian adalah keluarga inti. Saya hanya neneknya. Kehadiran saya di sini, saat ini, hanya akan membuat semua ingat pada kejadian pesta itu. Dan Hilman, dia butuh melihat orang tuanya baik-baik saja, tanpa bayangan saya di tengah." Aku tahu ibu benar. Kehadirannya yang konstan, meski dia sendiri sudah memaafkan, adalah pengingat fisik akan penghinaan itu. Dan Hilman terlalu melekat padanya, mungkin sebagai pelarian dari ketegangan antara aku dan ayahnya. Tapi Hilman sangat sayang pada ibu. "Dia akan sedih," ucapku. "Iya. Tapi sedih karena ditinggal nenek itu wajar, dan akan sembuh. Sedih karena lihat orang tuanya berantakan terus. Itu lain cerita," ujar ibu bijak. "Dan saya tidak pergi selamanya. Nanti, kalau keadaan sudah lebih tenang, kalian bisa bawa Hilman liburan ke kampung. Atau saya kembali berkunjung. Dengan syarat," dia menatap Mas Syahrul, "saya dijamu sebagai neneknya Hilman, bukan sebagai Mbak." Sindiran halus itu membuat Mas Syahrul tersipu malu. "Saya mengerti, Bu. Dan saya benar-benar minta maaf." "Iya, saya terima maafmu. Tapi maaf itu baru kata-kata. Saya tunggu buktinya." Ibu lalu berpaling padaku. "Dan kamu, Fitri. Ibu pulang bukan berarti lari dari masalah. Ibu pulang supaya kamu bisa berdiri sendiri, memutuskan apa yang terbaik untuk hidupmu, tanpa merasa harus membela ibu. Kamu sudah dewasa. Sudah jadi ibu. Kuat, ya." Air mataku mengalir. Aku memeluk ibu erat. Dalam pelukannya, aku merasa seperti anak kecil lagi, tetapi juga sekaligus diingatkan bahwa aku sudah dewasa dan harus mengambil alih kendali.
Keputusan ibu untuk pulang sepertinya memicu reaksi berantai. Saat aku memberitahu Hilman bahwa nenek akan pulang ke kampung sebentar, reaksinya di luar dugaan. Dia tidak menangis atau merajuk. Dia diam sebentar, lalu bertanya, "Nenek pulang naik apa?" "Naik bus, sayang." "Kalau aku ikut nenek, boleh nggak?" Pertanyaan itu membuatku tertegun. "Kamu mau ikut nenek? Tinggalin ayah ibu?" Hilman mengangguk pelan. "Di sini, ayah ibu suka sedih. Aku mau di tempat yang nggak ada sedih. Sama nenek di kampung, nggak ada yang marah-marah." Penjelasan polosnya itu seperti tamparan. Dia bukan sekadar ingin ikut nenek. Dia mencari tempat yang aman secara emosional. Rumahnya sendiri telah menjadi tempat yang menakutkan baginya. "Tapi sekolahmu, sayang. Aku bisa sekolah di kampung, kan?" kata nenek. "Ada TK dekat rumahnya." Aku dan Mas Shrul saling memandang. Ini adalah krisis kepercayaan level tertinggi dari seorang anak. Mas Shrul, dengan suara serak, mencoba membujuk. "Hilman, ayah janji, di sini tidak akan ada lagi teriakan. Ayah ibu akan baik-baik saja." Hilman memandang ayahnya, matanya penuh keraguan yang menyayat hati. "Janji?" "Tapi," kata nenek, "janji harus ditepati." "Iya, ayah akan tepati janji ini. Tapi tolong, jangan tinggalkan ayah," pinta Mas Shrul, dan aku mendengar getir yang dalam-dalam suaranya. Dia sedang kehilangan tidak hanya reputasi dan uang, tapi juga kepercayaan putra satu-satunya. Akhirnya, dengan berat hati, kami membuat kesepakatan. Ibu akan pulang dulu. Hilman tetap di sini, dengan satu syarat. Kami berdua harus benar-benar berusaha menciptakan rumah yang damai. "Kalau masih sedih terus, nanti pas liburan aku baru ikut nenek," ucap Hilman, dengan logika negosiasi yang mengejutkan untuk anak seusianya. Keputusan kecil Hilman itu ternyata menjadi katalis. Dia seperti hakim kecil yang memberi kami masa percobaan. Dan kami, sebagai terdakwanya, harus membuktikan diri. Hari keberangkatan ibu tiba. Paman Hari menjemput. Kali ini, tidak ada ancaman, hanya raut prihatin. Saat ibu masuk ke mobil, dia tidak menangis. Dia hanya mencium keningku dan Hilman, dan berpesan pada Mas Shrul, "Jaga baik-baik hartamu yang sebenarnya, Syahrul." Lalu pandangannya menunjuk ke arahku dan Hilman. Mobil itu membawa pergi sosok yang selama ini menjadi penyangga emosi kami semua. Rumah terasa sangat besar dan kosong. Hilman memegangi tanganku erat. Mas Shrul berdiri di samping kami. Diam. Malam pertama tanpa ibu, Hilman minta tidur di antara kami. Di tengah malam, dalam gelap, aku mendengar bisikan kecilnya. "Bu, ayah, kita besok masak bersama. Yuk, kayak waktu nenek ada." "Masak apa, sayang?" tanya Mas Shrul, suaranya lembut. "Nasi goreng. Yang pakai kecap. Nenek ajari." "Baik. Besok kita masak bersama. Janjiku." Dalam gelap, tangan Mas Shrul meraih tanganku. Aku kaku sejenak, tapi tidak menariknya. Itu bukan pelukan, bukan genggaman mesra. Itu seperti genggaman orang tenggelam yang memegang satu-satunya pelampung. Atau mungkin, genggaman dua orang tenggelam yang saling berpegangan, sementara seorang anak kecil berdiri di tepi kolam, menonton dengan harap-harap cemas, memberi kami kesempatan terakhir untuk berenang ke tepi. Keputusan ibu untuk pergi adalah perwujudan cinta yang paling dewasa, memberi ruang. Keputusan Hilman untuk tinggal adalah anugerah terakhir seorang anak pada orang tuanya, memberi kesempatan. Dan kini, di rumah yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan sangat luas itu, tersisa hanya kami bertiga, dengan segala luka, segala kesalahan, dan satu janji nasi goreng yang harus kami tepati besok pagi. Itu awal yang kecil. Tapi setelah reruntuhan besar, yang dibutuhkan memang satu batu bata demi satu batu bata. 2 minggu tanpa kehadiran ibu di rumah terasa seperti 2 musim yang berbeda. Awalnya, ada kehampaan yang dalam. Hilman kerap bertanya kapan nenek kembali, dan kami harus menjelaskan dengan sabar. Namun, perlahan-lahan, rutinitas baru terbentuk. Rutinitas yang jauh lebih sederhana, tanpa pretensi, tanpa upaya untuk tampak sempurna. Kami makan makanan yang sederhana, terkadang pesan antar,
terkadang masak bersama seperti janji kami pada Hilman. Nasi goreng kecap pertama kami hangus di bagian bawah, tapi Hilman tertawa riang melihat wajah kusut ayahnya yang gagal membalik telur. Namun, di balik tembok rumah kami yang perlahan mulai terasa lebih hangat, badai di luar justru semakin menjadi. Mas Shrul berangkat kerja setiap hari dengan wajah semakin muram. Dia tidak lagi bercerita tentang meeting penting atau proyek gemilang. Yang ada hanyalah diam yang berbicara lebih keras. Tagihan-tagihan mulai menumpuk di meja kerjanya. Amplop warna merah dari bank dan vendor. Aku melihatnya membolak-balik kertas-kertas itu dengan wajah putus asa. Kalkulator di tangannya seperti alat penyiksaan. Suatu Kamis sore, dia pulang lebih awal. Sangat awal. Langkahnya terhuyung-huyung saat masuk. Wajahnya pucat pasi. Dia melemparkan tas kerjanya, sebuah tas kulit mahal yang dulu dia pamerkan, ke lantai dengan kasar. Sudah, katanya. Satu kata itu terasa seperti batu nisan. Sudah apa? Tanyaku, meski hatiku sudah menebak. Perusahaan, aku keluar. Suaranya datar, kosong. Lebih baik keluar sebelum dipecat. Mereka bilang, restrukturisasi. Tapi kita tahu itu karena apa? Reputasi. Semua karena video sialan itu dan proyek yang batal. Aku menarik napas dalam. Ini bukan lagi ancaman. Ini kenyataan. Bagaimana dengan kompensasi? Dia mengeluarkan selembar cek dari saku jasnya, meletakkannya di meja. Nominalnya cukup besar. Tapi aku tahu itu tidak akan bertahan lama dengan gaya hidup kami sebelumnya dan utang yang menumpuk. Ini pesangon. Setelah dipotong pelunasan pinjaman perusahaan, sisanya segini. Cukup untuk, mungkin 6 bulan, jika kita berhemat sangat ketat. Dia menatap sekeliling ruangan mewah kami. Tapi kita tidak bisa bertahan di rumah ini. Cicilannya tinggi. Mobil juga. Itulah saatnya kenyataan finansial menghantam dengan kekuatan penuh. Menara Gading yang dibangun dengan gengsi dan pengorbanan harga diri, akhirnya runtuh menyentuh bumi. Tak ada lagi yang menopangnya. Apa rencanamu? Tanyaku, berusaha tenang. Hilman sedang tidur siang, dan aku bersyukur dia tidak mendengar ini. Kita harus jual rumah. Pindah ke yang lebih kecil. Mobil juga. Aku harus cari kerja lagi. Tapi di usia dan dengan track record yang sekarang, dia tertawa getir. Siapa yang mau mempekerjakan orang yang dianggap tidak punya integritas? Jangan berkata begitu, Hardikku. Tapi suaraku lemah. Karena aku tahu, dalam dunia korporat yang kejam, itulah kenyataannya. Proses kejatuhan itu berlangsung cepat dan memalukan. Rumah kami, yang dulu menjadi kebanggaan dan panggung pertunjukan, sekarang dikunjungi oleh calon pembeli dan makelar yang mengamati setiap sudut dengan mata kalkulatif. Aku merasa seperti hewan yang diintip di kandangnya. Hilman bingung melihat orang asing berkeliling di rumahnya. Kita pindah, Bu? Tanyanya. Iya, sayang. Ke rumah yang lebih kecil, tapi lebih cozy. Aku bisa pilih kamarku. Tentu. Mobil mewah itu adalah yang berikutnya. Saat mobil itu ditarik pergi oleh dealer, Mas Shrul berdiri di depan pintu, menatapnya pergi dengan pandangan hampa. Itu bukan hanya mobil. Itu adalah simbol dari segala yang dia perjuangkan dan hancurkan. Kami pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah pinggiran kota. Hanya ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu kecil, dan dapur yang menyatu dengan ruang makan. Tidak ada marmer, tidak ada lampu kristal, tidak ada tangga besar. Saat pertama kali masuk, aku melihat raut wajah Mas Shrul. Itu adalah ekspresi seseorang yang kehilangan identitasnya. Selama ini, identitasnya melekat pada barang-barang mahal, jabatan, dan pengakuan orang lain. Sekarang, semua itu hilang. Aku, sebaliknya, merasa anehnya lega. Rumah ini terasa nyata. Terasa manusiawi. Tidak ada yang harus dijaga sempurna. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku akan cari kerja, ucap Mas Shrul pada malam pertama di rumah baru, duduk di sofa bekas yang kami beli second hand. Apa saja. Dan itulah yang dia lakukan. Pria yang dulu hanya melamar posisi direktur atau manajer senior, kini mengirimkan CV untuk posisi-posisi staf menengah, bahkan supervisor.
Telepon dari headhunter yang dulu ramai, kini sunyi. Dia mendapat beberapa panggilan wawancara, tapi selalu berakhir dengan, "Kami akan menghubungi Anda." Mereka tidak pernah menghubungi. Aku mengambil alih. Pekerjaan freelance desain grafisku kuperbanyak. Aku terima proyek kecil-kecilan, bahkan membantu desain untuk usaha kecil tetangga. Penghasilanku tidak besar, tapi cukup untuk belanja sehari-hari. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku menjadi penyokong utama keluarga, sekecil apapun. Suatu malam, setelah seharian menghadapi penolakan kerja yang kesekian kalinya, Mas Shrul duduk di depan laptopnya, memandangi layar yang penuh dengan lowongan kerja yang sudah ditutup. Tiba-tiba, dia menangis. Bukan tangisan dramatis, melainkan tangisan sunyi. Air mata mengalir tanpa suara, bahunya gemetar. Aku mendekatinya, meletakkan tangan di punggungnya. Dia tidak mendorongku. "Aku gagal, Fitri," bisiknya di antara isak. "Aku gagal sebagai suami, sebagai menantu, sebagai ayah, dan sekarang sebagai pencari nafkah. Aku tidak berguna." Kata-kata itu meluncur dari mulutnya yang dulu begitu penuh keyakinan palsu. Ini adalah titik terendahnya. Harga dirinya yang semu telah runtuh sepenuhnya, menyisakan keraguan dan rasa tidak berharga yang mengerikan. "Kamu masih punya kami," ucapku, meski hatiku masih belum sepenuhnya pulih. Dan kegagalan bukan akhir, Syahrul. Ini awal yang baru. Mungkin awal yang lebih jujur. Dia mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Tangisnya adalah pembersihan. Air mata yang mencuci jauh sisa-sisa kesombongan dan kepalsuan. Hilman, yang terbangun mendengar suara, keluar dari kamarnya. Dia melihat ayahnya menangis. Alih-alih lari atau ketakutan, dia mendekat pelan. Lalu, dengan spontan, dia memeluk kepala ayahnya. "Ayah, jangan nangis," bisiknya. "Nanti aku yang cari uang. Aku jualan mainan." Ucapan polos itu justru membuat Mas Shrul semakin terseduh-seduh. Dia merangkul putranya erat. "Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah sudah buat semua jadi berantakan." "Nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama," jawab Hilman, menirukan sesuatu yang mungkin pernah dikatakan neneknya. Di rumah kontrakan yang sempit itu, di tengah kehancuran finansial dan reputasi, sebuah kejadian kecil namun monumental terjadi. Mas Shrul membiarkan dirinya rapuh di depan keluarganya. Dan keluarga itu, istri yang masih terluka dan anak yang polos, tidak menolaknya. Mereka menerima kerapuhannya. Itulah mungkin karma terakhir dan sekaligus anugerah tersembunyi bagi Mas Shrul. Kejatuhan total yang memaksa segala topeng terlepas. Dia bukan lagi Mas Syahrul sang direktur calon, pemilik rumah mewah, si tampan dengan mobil mengkilap. Dia sekarang hanya Syahrul, seorang pengangguran yang tinggal di rumah kontrakan, yang menangis di depan laptop bututnya, dan yang digenggam erat oleh istri dan anaknya. Di titik nadir inilah, benih-benih kebenaran yang baru bisa mulai tumbuh. Tumbuh dari tanah yang telah dibersihkan dari reruntuhan menara gading yang sombong. Tapi benih itu membutuhkan lebih dari sekadar air mata penyesalan. Butuh tindakan nyata, butuh keberanian untuk memulai dari nol. Dan itu adalah babak berikutnya yang bahkan lebih menakutkan baginya daripada kejatuhan itu sendiri. Hidup di rumah kontrakan 2 kamar itu seperti pindah ke planet lain bagi kami bertiga, terutama bagi Mas Syahrul. Minggu-minggu pertama adalah masa adaptasi yang pahit. Suara tetangga yang berisik, aroma masakan yang berbeda-beda menyelinap ke jendela, dan ruang gerak yang terbatas adalah kenyataan baru yang harus dihadapi. Mas Syahrul masih berjuang mencari kerja. Setiap pagi, dia duduk di depan laptop di meja makan kecil, membuka situs lowongan, mengirim CV, dan menunggu panggilan yang tak kunjung datang. Sorot mata optimisnya perlahan memudar, digantikan oleh kelelahan dan keputusasaan yang semakin dalam. Aku tahu, penolakan bertubi-tubi itu bukan hanya soal uang, tapi pukulan telak pada identitasnya yang tersisa. Suatu pagi, saat aku sedang sibuk dengan deadline desain brosur untuk sebuah warung kopi, Hilman yang sedang bermain di lantai tiba-tiba bilang, "Ayah, ayo kita bantu ibu jualan." Kami berdua menatapnya. "Jualan apa, sayang?" tanyaku. "Kue. Kayak nenek," kata nenek, "kalau lagi susah, bikin saja yang bisa dijual. Sedikit-sedikit, jadi bukit."
Ucapan itu seperti dentang lonceng. Aku dan Mas Syahrul berpandangan. Ide itu sederhana, bahkan terdengar kekanak-kanakan. Tapi dalam keputusasaan kami, itu seperti seberkas cahaya. Kita bisa apa? Aku tidak bisa masak seperti ibu, gumam Mas Syahrul. Tapi aku bisa, kataku, teringat pada semua resep ibu yang diajarkan sambil lalu. Ibu pernah ajarin aku bikin kue mangkok, lemper, bahkan nastar. Tapi butuh modal untuk beli bahan. Mas Syahrul memandangi laptopnya, lalu menatap ruang tamu kami yang sederhana. Kita masih punya sedikit tabungan terakhir. Tapi, jualan? Di mana? Aku tidak punya pengalaman. Kita belajar, jawabku. Semangat yang hampir mati mulai menyala. Kita mulai dari kecil. Jual ke tetangga, atau bawa ke kantor lama teman-teman. Rencana itu mulai mengkristal. Malam itu, setelah menidurkan Hilman, kami berdua duduk di meja makan, membuat perhitungan sederhana di secari kertas. Modal awal sekian ratus ribu untuk beli tepung, gula, telur, dan daging ayam untuk isian lemper. Aku yang akan memimpin produksi. Mas Syahrul? Awalnya dia hanya diplot untuk membantu belanja dan mengemas. Tapi saat proses pertama dimulai, segala sesuatunya berubah. Pagi pertama kami berproduksi adalah kekacauan. Dapur kecil itu penuh dengan uap, tepung yang tumpah, dan telur yang hampir terjatuh. Aku sibuk mengaduk adonan kue mangkok sambil menjaga kukusan. Mas Syahrul berdiri canggung, tidak tahu harus membantu apa. Syahrul, tolong kocok telur yang di mangkuk biru itu, pintaku sambil mengepel keringat. Dia mengangguk, mengambil pengocok telur. Tangan yang biasa memegang pena kontrak dan mouse komputer, kini menggenggam alat dapur plastik. Awalnya kaku, lambat. Tapi aku melihatnya fokus, mencoba melakukan sebaik mungkin. Lalu, saat lemper harus dibungkus. Ini butuh ketelatenan. Aku menunjukkan caranya. Ambil selembar daun pisang, letakkan nasi ketan, beri isian ayam, lalu gulung dan sematkan lidi. Tangan Mas Syahrul besar dan kikuk. Bungkusan pertamanya berantakan. Nasi ketan menyembul kemana-mana. Sudah, biar aku saja, katanya, frustrasi. Tidak. Coba lagi. Perlahan. Dorongku. Dia mencoba lagi. Dan lagi. Bungkusan ketiganya masih jelek, tapi lebih rapat. Yang kelima, mulai berbentuk. Aku melihat bibirnya mengatup, konsentrasi penuh. Ada suatu kesungguhan di wajahnya yang belum pernah kulihat saat dia membahas presentasi miliaran rupiah. Hilman ikut membantu, dengan tangannya yang mungil mencoba membungkus lemper mini. Lihat, ayah, punyaku bagus enggak? Tanyanya bangga. Bagus sekali, nak, jawab Mas Syahrul, dan senyum kecil muncul di wajahnya untuk pertama kalinya sejak lama. Bukan senyum untuk kamera atau untuk menutupi sesuatu, tapi senyum tulus karena pencapaian kecil. Kue mangkok pertama kami, agak keras. Lempernya ada yang terlalu asin. Tapi kami tidak menyerah. Kami cicipi, catat kekurangannya, dan coba lagi batch kedua. Pada batch ketiga, kue mangkok itu sudah lembut dan manisnya pas. Lempernya padat dan enak. Lalu, tibalah saat menjual. Aku yang awalnya paling bersemangat, tiba-tiba merasa malu. Membawa dagangan keliling? Mas Syahrul melihat keraguanku. Aku yang antar, ujarnya tiba-tiba. Kamu? Tapi apa? Aku sekarang penjual kue. Tidak ada yang salah dengan itu. Dia mengemas beberapa kotak kardus kecil berisi lemper dan kue mangkok, lalu naik sepeda motor tua yang kami sewa. Aku dan Hilman menunggu di rumah dengan jantung berdebar. 1 jam berlalu. Lalu 2 jam. Aku mulai khawatir. Akhirnya, dia pulang. Wajahnya berkeringat, tapi matanya bersinar. Laris, serunya, mengeluarkan segepok uang receh dan beberapa lembar uang kertas. Aku keliling kompleks perumahan. Ada yang beli karena penasaran. Ada yang beli karena kasihan. Tapi banyak juga yang bilang enak dan mau pesan lagi besok. Dia bercerita dengan semangat yang belum pernah kulihat sejak pesta yang malang itu. Bagaimana dia harus menawarkan dengan sopan. Bagaimana dia ditolak beberapa kali tapi terus mencoba. Bagaimana seorang ibu membeli semua kue mangkoknya karena anaknya suka. Itu,
Lebih menegangkan daripada presentasi di depan direksi. Akunya sambil tertawa lepas. Dan itu adalah tawa yang jujur, tanpa beban. Hari-hari berikutnya menjadi ritme baru. Pagi-pagi, kami bangun dan masak bersama. Aku jadi kepala koki. Mas Shrul jadi asisten sekaligus sales. Dan Hilman jadi quality control cilik. Uang yang dihasilkan tidak banyak, tapi cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari dan menyisihkan sedikit untuk tabungan. Yang lebih penting dari uang adalah transformasi yang kulihat pada Mas Shrul. Tangannya yang dulu halus, kini ada bekas-bekas kecil terkena pisau atau kukusan. Pakaiannya sering belepotan tepung. Dia tidak lagi peduli dengan penampilan sempurna. Dia belajar menyapa tetangga, bernegosiasi dengan pedagang di pasar untuk dapat harga bahan yang lebih murah, dan menerima kritik dari pelanggan dengan rendah hati. Suatu sore, setelah seharian berjualan, dia duduk di teras rumah kontrakan kami, menikmati teh hangat. Hilman tidur di pangkuannya karena kelelahan. Fitri, panggilnya pelan. Iya. Aku baru mengerti sekarang. Mengerti kata-kata ibumu dulu. Tentang harga diri yang sebenarnya. Bagaimana maksudmu? Dulu, aku pikir harga diri itu ada di atas. Di jabatan, di mobil, di pengakuan orang. Tapi ternyata, harga diri yang sebenarnya itu ada di sini. Dia menepuk dadanya. Bisa jujur pada diri sendiri, bisa bekerja keras tanpa malu, bisa menghargai jerih payah sendiri, sekecil apapun. Aku merasa lebih merdeka sekarang. Meski punya utang, meski rumah kecil. Aku tersenyum. Ada rasa haru yang dalam. Karma telah membawanya ke titik terendah, tapi dari dasar itulah dia menemukan fondasi yang sebenarnya. Fondasi yang kokoh karena dibangun dari kerja keras, kejujuran, dan penerimaan. Pelajaran itu tidak hanya untuknya. Aku juga belajar. Belajar bahwa kekuatan kami sebagai keluarga tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada kemampuan kami untuk bangkit bersama, untuk beradaptasi, dan untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Kue mangkok yang mengembang sempurna, tawa Hilman saat membantu membungkus, dan kepuasan melihat suamiku pulang dengan senyuman lebar, meski hanya membawa uang receh hasil jualan kue. Di balik wajan dan kukusan, di tengah kesederhanaan yang memaksa, kami menemukan kembali sesuatu yang nyaris hilang. Rasa manusiawi kami yang paling dasar. Dan itu adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Setahun telah berlalu sejak pesta ulang tahun yang mengubah segalanya. Matahari pagi menyinari teras rumah kontrakan kami yang kecil namun kini terasa penuh kehidupan. Pot-pot berisi tanaman sayur sederhana, cabai, kemangi, tomat, berjejak rapi di pinggiran. Hasil, proyek berkebun, keluarga kami yang lain. Di dalam rumah, aroma kayu manis dan gula merah memenuhi udara. Di meja makan, Ibu, Mbah Siti, sedang dengan sabar mengajari Hilman cara membentuk adonan onde-onde yang bulat sempurna. Dia sudah tinggal bersama kami lagi selama sebulan terakhir. Kali ini bukan sebagai tamu yang canggung, tetapi sebagai bagian inti dari keluarga dan juga konsultan ahli, usaha kue rumahan kami yang telah berkembang pesat. Lembut-lembut, nak. Jangan ditekan-tekan, bisik ibu, tangan kecil Hilman dibimbingnya. Mas Shrul, atau kini lebih sering dipanggil Pak Syahrul, oleh pelanggan tetap kami, sedang sibuk di kompor, mengaduk panci besar berisi isian lemper ayam. Wajahnya yang dulu selalu tegang kini lebih rileks, meski kerutan di sudut matanya bertambah. Namun, kerutan itu kini lebih terlihat sebagai bekas senyuman daripada kecemasan. Dia mengenakan apron sederhana yang sudah belepotan, dan dia terlihat nyaman. Usaha kue rumahan, Lembur Endan Siti. Nama yang diusulkan Hilman dari gabungan, lemper, dan nama ibu, telah tumbuh melampaui ekspektasi kami. Dari hanya keliling kompleks, kini kami punya pesanan tetap dari beberapa kantin perkantoran kecil, warung kopi, bahkan ada yang pesan untuk acara arisan. Penghasilannya belum sebesar gaji direktur dulu, tapi cukup untuk hidup sederhana, membayar sewa, menyekolahkan Hilman, dan bahkan mulai melunasi sisa-sisa utang lama sedikit demi sedikit. Yang lebih penting, Mas Shrul telah menemukan jalannya. Dia tidak lagi mengirimkan CV ke perusahaan-perusahaan besar. Sebaliknya, dia mengambil kursus singkat tentang pengelolaan usaha mikro dan pemasaran digital. Dengan bantuanku mendesain kemasan yang menarik dan mengelola media sosial, usaha kami mulai dikenal secara online.
Dia juga yang membangun hubungan baik dengan para pemasok bahan baku di pasar tradisional, sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh dirinya yang dulu. Hari ini adalah hari ulang tahun Hilman yang ke-7. Tidak ada pesta besar di gedung mewah. Tidak ada catering mahal atau tamu-tamu penting. Yang ada hanya kami bertiga, ditambah ibu, di rumah kami yang sederhana. Namun, kegembiraan yang terpancar lebih tulus dari sebelumnya. Sudah siap untuk kejutan? Tanya Mas Shrul pada Hilman, mata berbinar. Hilman mengangguk penuh antusias. Mas Shrul kemudian mengeluarkan sebuah kotak kardus bekas dari balik kursi. Kotak itu telah dihias dengan kertas kado sisa dan gambar-gambar stiker robot yang lucu. Di atasnya tertulis dengan spidol warna-warni. Untuk robot cilikku, Hilman. Hilman membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, bukan mainan robot elektronik yang mahal, melainkan sebuah robot yang terbuat dari berbagai benda daur ulang. Badan dari kaleng susu bekas, tangan dari sedotan, antena dari kawat, dan matanya dari tutup botol. Namun, robot itu dibuat dengan sangat detail dan penuh cinta. Kami bikin ini bersama-sama, ayah dan ibu dan nenek, ucap Mas Shrul, suaranya hangat. Karena robot yang asli bukan yang paling mahal, tapi yang dibuat dengan usaha dan kasih sayang. Hilman memeluk robot kardus itu erat-erat, wajahnya berbinar lebih terang dari lampu kristal manapun. Ini robot terhebat di dunia. Aku beri nama robot keluargaku. Kami semua tertawa. Ibu mengusap air mata di sudut matanya. Anak pintar. Acara potong kue pun tiba. Kuenya bukan kue robot bertingkat dari bakri ternama, melainkan kue bolu coklat sederhana buatan ibu, yang dihias olehku dengan krim dan coklat cair membentuk gambar robot. Saat menyalakan lilin, Hilman berdoa dengan suara lantang. Terima kasih Tuhan untuk ayah, ibu, nenek, dan robot kardus. Tolong jaga kita selalu bersama dan bahagia. Setelah meniup lilin, saat yang biasanya untuk berfoto, Mas Shrul tiba-tiba mengambil posisi di depan kami. Dia tidak mengangkat ponsel, tapi memandang kami satu persatu. Aku ada yang mau katakan. Mulainya, suaranya tegas namun penuh emosi. Setahun yang lalu, aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku menyakiti orang yang paling berjasa dalam hidupku, Mbah Siti. Aku merusak kepercayaan istriku. Dan aku mengecewakan anakku. Dia berhenti, menelan ludah. Jatuh dari semua yang kupunya adalah hukuman yang setimpal. Tapi kalian memberiku hadiah yang jauh lebih besar. Kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Ibu, dia menatap Mbah Siti. Terima kasih sudah memaafkan dan kembali mempercayaiku. Aku janji, tidak akan ada lagi air mata karena ulahku. Lalu dia menoleh padaku. Fitri, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah mengajariku tentang kekuatan sejati. Aku mungkin tidak akan pernah menjadi pria sempurna yang kamu impikan, tapi aku akan berusaha setiap hari menjadi suami yang layak untukmu. Terakhir, dia membungkuk, berjongkok di depan Hilman. Dan untuk kamu, nak. Terima kasih sudah mengingatkan ayah dengan suaramu yang kecil itu. Kamu adalah pahlawan kami. Maafkan ayah untuk semua ketakutannya dulu. Ayah sayang kamu lebih dari apapun. Ruang tamu kecil itu hening sejenak. Lalu, Hilman melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya. Aku sayang ayah juga. Aku bangga ayah jualan kue enak. Aku tak bisa menahan air mata. Ibu juga. Kami semua berpelukan. 4 orang dengan luka-luka lama yang belum sepenuhnya hilang, tapi yang telah belajar merawatnya bersama-sama. Karma telah menyelesaikan tugasnya. Ia tidak menghancurkan Mas Shrul, tetapi meruntuhkan ilusi tentang dirinya sehingga yang tersisa adalah manusia yang lebih utuh. Kami tidak lagi kaya harta, tapi kami kaya akan pelajaran. Rumah kami tidak lagi besar, tapi dipenuhi kehangatan yang tidak bisa dibeli. Malam itu, setelah Hilman tertidur dengan robot kardusnya erat-erat, aku dan Mas Shrul duduk di teras, memandangi bintang-bintang yang sama yang menyinari rumah mewah kami dulu. Apakah kamu bahagia, Fri? Tanyanya pelan. Aku memandangnya, melihat bekas-bekas tepung yang belum hilang di pelipisnya, melihat matanya yang kini jernih dan tenang. Ya, bahagia dengan caranya sendiri. Bahagia yang sebenarnya. Dia menggenggam tanganku. Aku juga.
Untuk pertama kalinya. Kami memang tidak hidup bahagia selama-lamanya seperti di dongeng. Tapi kami memilih untuk membangun kebahagiaan itu setiap hari, dari hal-hal kecil. Dari adonan kue yang mengembang sempurna, dari tawa Hilman, dari nasihat bijak ibu, dan dari saling memaafkan yang tulus. Pesta ulang tahun ke-7 Hilman mungkin tidak akan dikenang karena kemewahannya. Tapi ia akan dikenang sebagai hari di mana sebuah keluarga, yang pernah hampir hancur oleh gengsi, akhirnya menemukan rumahnya yang sebenarnya, bukan di dalam dinding marmer, tetapi di dalam pelukan dan kerjasama yang tulus. Dan terkadang, kebenaran paling jitu memang datang dari mulut polos seorang anak berusia 6 tahun, yang dengan lugu mengajarkan pada ayahnya, dan pada kita semua, bahwa cinta dan keluarga tidak butuh panggung, tetapi butuh kehadiran yang sepenuh hati.